Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita berjumpa lagi menyemarakan kompetisi Liga 1 musim ini, musim 2024-2025. Dan saat ini sudah memasuki pekan kedua, di mana kita akan membahas, mengulas, dan memprediksi laga yang cukup menarik ini, laga apa ya namanya nih, Derby Indonesia Timur antara PSBS Biak yang kita ketahui bersama merupakan tim promosi dan akan menghadapi tim juara musim 2022-2023 PSM Makassar. Nah, kita flashback dulu. Pada pekan pertama, kedua tim PSBS dan PSM ini meraih hasil yang cukup berbeda, di mana PSBS di laga pertama mereka sebagai tim promosi di Liga 1 ini harus menelan kekalahan dari sang juara bertahan Persib Bandung dengan skor telak 4-1 saat itu bermain di Stadion Sijalak Harupat. Sementara itu PSM Makassar, Tribuners, berhasil memenangkan laga pertama mereka saat menjamu Persis Solo di Stadion Batakan dengan skor 3-0. Dan tentunya di pekan kedua ini kedua tim akan sama-sama mencoba untuk meraih hasil maksimal. Tentu bagi PSBS Biak, mereka tidak ingin lagi kecolongan. Sementara itu PSM Makassar dengan pengharapan besar bisa mempertahankan hasil yang cukup positif di awal kompetisi ini. Nah, untuk pertandingannya sendiri akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta, karena PSBS Biak untuk sementara bermarkas di markasnya Bali United ya, Stadion Iwayan Dipta, pada hari Jumat. Tentu hari ini akan bertanding, kick off pukul 16.30 WITA. Nah, kita langsung saja untuk prediksi susunan pemain. Pertama PSM, kita ke tim tuan rumah dulu, PSBS Biak. Kalau dilihat dari pekan pertama saat menghadapi Persib Bandung, PSBS ini di bawah asuhan pelatih mereka Johan Schneider itu mengandalkan skema 4-4-2, di mana di posisi penjaga gawang ada Mario Londok, kemudian dua back tengah ini ada mengandalkan Doni Monim, lalu Julian Velasquez, dan untuk back kiri, fullback kiri ada Nelson Alom dan Marco Sandi di back kanan. Ini pemain-pemain yang cukup berpengalaman ini bermain di Liga 1. Meskipun ini PSBS Biak tim promosi ya, tapi pemain-pemain yang direkrut untuk musim ini di Liga 1 itu adalah pemain-pemain yang cukup berpengalaman. Kemudian dua gelandang di tengah ada Daminius Odiman dan Jonathan Makado, dan dua gelandang sayap mereka di sisi kiri ada Kelly Stroyer dan William Slugo, dan duo striker Alexandro dan Abel Arganars. Nah, Tribuners, sementara itu di sisi kanan PSM Makassar, Tapares cukup membuat sebuah perubahan dalam skema musim ini. Ketika kita berkaca pada musim lalu dan dua musim sebelumnya itu, Tapares itu lebih banyak mengandalkan skema 3-5-2, namun di musim ini itu sudah terlihat saat pramusim ya, saat dimana PSM itu bermain di Piala Presiden, dan kita saksikan juga bersama waktu pekan pertama menghadapi Persis Solo,
PSM itu mengandalkan skema 4-3-3, namun ini cukup cair, kadang 4-3-3 lalu berubah menjadi 4-4-2 seiring dengan kondisi di lapangan. Tapi yang pasti yang menjadi corak atau hal yang paling fundamental dalam perubahan PSM musim ini itu yakni di lini pertahanan, di mana PSM itu musim lalu dan 2 musim sebelumnya itu lebih banyak mengandalkan 3 back tengah, tapi musim ini Tavares hanya memasang 2 stopper, tapi di diperbantukan dengan 2 fullback sayap ya. Ya, untuk posisi penjaga gawang sendiri, rest area kita tahu masih harus dalam kondisi penyembuhan cedera, maka itu kiper baru yang direkrut musim ini, Hilmansyah, sudah bermain cukup baik pada pekan pertama, terbukti bisa clean sheet. Hilmansyah ini kiper yang sudah lama ya bersama PSM Makassar, diorbitkan oleh PSM Makassar, meskipun musim sebelumnya sempat hijrah ke Rans, namun musim ini kembali didatangkan lagi. Lalu untuk 2 back tengah ada Yuran Fernandes yang diplot sekarang menjadi kapten tim kesebelasan Juku Eja. Lalu ada Ayus Neto, ini juga back asing. Kemudian di sisi kanan, fullback kanan ada Victor Luis. Di sisi kiri ini Syahrul Lasinari. Ini terbilang di lini belakang PSM Makassar ini rata-rata ini pemain baru ya. Ada Hilmansyah, Victor Luis, Ayus Neto, dan Syahrul Lasinari. Syahrul Lasinari ini juga pemain lokal, pemain baru yang didatangkan dari Rans juga, pemain asal Maluku. Lalu di lini tengah ada Ananda Rehan menggantikan posisi dari M. Arpan, kapten utama dari PSM Makassar, yang juga harus menepi cukup panjang kabarnya, menepi mungkin sekitar 4 bulan ya Arpan, karena baru saja menjalani operasi ACL. Lalu ada Akbar Tanjung, gelandang senior di skuad PSM Makassar, sudah 2 musim berseragam PSM dan ini menjadi musim ketiga dia bersama PSM Makassar. Lalu pemain baru lagi, pemain asing, ada Latir Fal, ini cukup memberikan warna tersendiri bagi PSM di musim ini. Dia salah satu gelandang yang cukup kreatif ya. Kalau kita lihat pergerakannya di pekan pertama saat menghadapi Persis Solo, dia cukup banyak merepotkan lini pertahanan dari tim lawan. Lalu trio lini depan ada Rizky Aika, ada Mertin Haljeta, dan Tito Okello. Nah, saat PSM melibas Persis Solo dengan skor 3-0, Mermin Haljeta sukses mencetak 2 gol, Rizky Eka menyumbang 1 gol. Nah, ini salah satu pembuktian ini bahwa Mermin ini sempat mendapat kritikan ya waktu di Piala Presiden. Dia dianggap kurang garang lah, salah satu striker yang dianggap kurang garang karena tipikal permainannya itu bukan tipikal striker yang mengandalkan kecepatan, skillful, tapi dia cukup bermain flamboyan. Bahkan fans dari PSM Makassar itu menganggap Nermin ini seperti cara bermainnya itu, gayanya itu seperti William Pluim. Dia cukup tidak banyak memainkan bola, tapi penempatannya, cara melewati lawan hingga finishingnya itu mengingatkan fans dari PSM ini sosok William Pluim, ini Mermin Haljeta, dan dia membuktikan dengan 2 golnya saat menghadapi Persis Solo.
Tito Okello, oke, dia belum bisa mencetak gol sejauh ini, tapi dia ini memiliki tipe striker yang pergerakannya sangat-sangat progresif, eh, kuat dalam mempertahankan bola, dan juga cukup rajin ya untuk membantu lini saat PSM Makassar mendapat serangan balik. Dan ini trio dari lini serang PSM Makassar ini sejauh ini cukup meyakinkan penampilannya. Nah, dilihat dari formasi atau skema yang akan diandalkan dari kedua tim ini, tentunya pertarungan ini akan terjadi di lini tengah. Untuk PSM Makassar sendiri tadi Preskon Tapares mengingatkan para pemainnya bahwa hasil dari pekan pertama itu bukan menjadi gambaran utama bahwa mereka atau para pemain PSM ini bisa bisa mengalahkan PSBS Biak. Mereka, Tapares mengingatkan kembali bahwa mereka harus bekerja keras, karena PSBS Biak ini meskipun mereka kalah telak dari Persib Bandung, itu statistik mereka cukup meyakinkan. Saat apalagi bermain di kandang Persib di pekan pertama, mereka memang kebobolan 4 gol, mencetak 1 gol dicetak oleh Alessandro Des Pereira ya. Tapi secara statistik itu mereka memiliki banyak kreasi peluang yang diciptakan. 13 shot berhasil diciptakan. Apalagi ya, penguasaan bolanya juga cukup meyakinkan sampai 61%, dan passingnya itu cukup baik. Artinya bahwa permainan PSBS Biak ini mengandalkan permainan bola-bola pendek, aliran-aliran bola mulai dari lini belakang, bekerja sama lini tengah hingga ke lini depan. Juan Schneider sebagai juru taktik dari PSBS Biak ini menunjukkan karakter permainan. Kalau kita biasa, bagi para pecinta sepak bola Indonesia itu biasa melihat permainan dari Persipura ya, ini karakternya tuh nyaris sama dari PSBS Biak. Memang secara squad PSBS Biak ini banyak dihuni pemain-pemain asal Papua ya, jadi karakter bermainnya cukup sama. Olehnya itu tentu PSM harus mewaspadai lini serang, utamanya lini serang dari PSBS Biak ini. Mereka memiliki kecepatan, ada Kelly Stroyer, ada William Lugo, dan juga dua striker mereka Alexandro dan Abel Arganaras. Sementara itu untuk PSBS Biak sendiri, tentu mereka sudah melihat bagaimana cara PSM bermain di pekan pertama. Tentu Nermi Heljeta akan menjadi pemain yang paling sering, kita memprediksinya itu paling sering mendapat penjagaan dan mendapat pelanggaran ya, dilanggar, bukan mendapat pelanggaran, akan lebih banyak dilanggar. Namun tentu yang akan menjadi, sekali lagi kita kembali lagi bahwa yang akan menjadi titik tempurnya itu nanti di sepertiga lapangan, artinya di lini tengah dari kedua tim. Ketika PSM saat menghadapi Persis mampu mencetak 3 gol, itu sangat terlihat bahwa kombinasi permainan lini tengah mereka itu sangat-sangat rapi. Ketika ada upaya untuk memotong serangan lawan, itu PSM mampu melakukan counter attack dengan bersih, dengan clean. Itu terbukti di gol ketiga dari PSM yang dicetak Rizky Eka. Itu mereka dengan cepat bisa memotong serangan dari Persis Solo, lalu
hanya 2-3 kali sentuhan dengan soloran yang dilakukan Rizky Eka itu bisa menciptakan gol. Ini PSBS Biak ini harus berhati-hati. Memang PSM musim ini harus kehilangan banyak pemain-pemain pilar utama mereka ya. Kalau kita tahu sendiri musim lalu, 2 musim sebelumnya itu PSM mengandalkan plan kiri, plan kanan itu ada Yakob Sayuri dan Yance Sayuri. Dan untuk musim ini cukup baik bahwa PSM memiliki Syahrul Lasinari, ada Victor Luis yang bisa membackup lini serang juga. Dia cukup rajin naik turun ya ini di posisi ini. Dan ini bisa menariknya apa yang diperagakan oleh Bernardo Tavares di skuad PSM musim ini, bahwa posisi yang ditempati Victor Luis, Rizky Eka, Lasinari, Tito Okele ini bisa saling berganti bergantung dari situasi yang dihadapi di lapangan. Nah, untuk head to head sendiri kita tahu kedua tim sepertinya ini pertemuan perdana mereka di kompetisi kasta tertinggi Indonesia. Tapi kalau kita lihat bersama ini akan menjadi sangat menarik ya, karena ini pertemuan pertama mereka di Liga 1. Tavares lagi-lagi menyambut baik pertemuan mereka dengan PSBS Biak, dan dia enggan meremehkan meskipun ini tim promosi, tim yang dikalahkan babak belur di pekan pertama. Tavares meyakini bahwa PSBS Biak itu akan memberikan kejutan. Olehnya itu PSM harus berhati-hati. Yuran Fernandes ini cukup menarik bahwa Yuran juga di beberapa pertandingan itu sering membantu lini serang. Ketika PSM asik menyerang, Yuran Fernandes juga kadang meninggalkan posnya. Ini yang harus diperhatikan. Banyak pengamat, banyak pihak yang mengikuti PSM Makassar itu memberikan memberikan satu warning ya. Meskipun secara permainan Yuran Fernandes ini adalah salah satu back terbaik lah untuk Liga 1, bukan hanya saat ini, musim lalu, 2 musim sebelumnya Yuran Fernandes ini bermain cukup baik. Dibuktikan juga di laga perdana PSM musim ini. Yuran Fernandes ini masuk dalam best starting line up ya untuk pekan pertama. Itu mungkin menjadi catatannya ya, meskipun ya latihan terakhir PSM itu ada kabarnya Yuran Fernandes sempat menepi, tapi kita berharap Yuran sebagai kapten tim bisa bermain di laga kali ini. Nah, untuk prediksi skor sendiri, kami melihat bahwa di atas kertas mungkin PSM Makassar cukup diunggulkan dengan hasil berkaca dari hasil pekan pertama. Tapi ini ada psikologi yang cukup berbeda. Mungkin PSBS Biak akan berusaha untuk bangkit kembali, dan kami memprediksi PSM mungkin bisa memenangkan pertandingan kali ini dengan skor yang cukup tipis, kalau bukan 1-0, 2-1. Nah, itu mungkin prediksi kami. Untuk para tribuner silakan tulis di kolom komentar juga ya untuk prediksinya siapa yang akan memenangkan pertandingan kali ini. Ya, mungkin sekian untuk preview laga Liga 1 musim ini. Tentunya kita akan jumpa lagi untuk preview pertandingan menarik lainnya, terutama untuk pertandingan PSM Makassar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita berjumpa lagi menyemarakan kompetisi Liga 1 musim ini, musim 2024-2025.
Dan saat ini sudah memasuki pekan kedua, di mana kita akan membahas, mengulas, dan memprediksi laga yang cukup menarik ini, laga apa ya namanya nih, Derby Indonesia Timur antara PSBS Biak yang kita ketahui bersama merupakan tim promosi dan akan menghadapi tim juara musim 2022 musim 2022-2023 PSM Makassar. Nah, kita flashback dulu pada pekan pertama kedua tim PSBS dan PSM ini meraih hasil yang cukup berbeda, di mana PSBS di laga pertama mereka sebagai tim promosi di Liga 1 ini harus menelan kekalahan dari sang juara bertahan Persib Bandung dengan skor telak 4-1 saat itu bermain di Stadion Sijalak Harupat. Sementara itu PSM Makassar Tribuners berhasil memenangkan laga pertama mereka saat menjamu Persis Solo di Stadion Batakan dengan skor 3-0. Dan tentunya di pekan kedua ini kedua tim akan sama-sama mencoba untuk meraih hasil maksimal. Tentu bagi PSBS Biak, mereka tidak ingin lagi kecolongan. Sementara itu PSM Makassar dengan pengharapan besar bisa mempertahankan hasil yang cukup positif di awal kompetisi ini. Nah, untuk pertandingannya sendiri akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta karena PSBS Biak untuk sementara bermarkas di markasnya Bali United ya, Stadion Iwayan Dipta pada hari Jumat. Tentu hari ini akan bertanding, kick off pukul 16.30 WIB. Nah, kita langsung saja untuk prediksi susunan pemain. Pertama PSM, kita ke tim tuan rumah dulu, PSBS Biak. Kalau dilihat dari pekan pertama saat menghadapi Persib Bandung, PSBS ini di bawah asuhan pelatih mereka Johan Schneider itu mengandalkan skema 4-4-2, di mana di posisi penjaga gawang ada Mario Londok, kemudian dua back tengah ini ada mengandalkan Doni Monim, lalu Julian Velasquez, dan untuk back kiri, fullback kiri ada Nelson Alom dan Marco Sandi di back kanan. Ini pemain-pemain yang cukup berpengalaman ini bermain di Liga 1, meskipun ini PSBS Biak tim promosi ya, tapi pemain-pemain yang direkrut untuk musim ini di Liga 1 itu adalah pemain-pemain yang cukup berpengalaman. Kemudian dua gelandang di tengah ada Daminius Odiman dan Jonathan Makado, dan dua gelandang sayap mereka di sisi kiri ada Kelly Stroyer dan William Slugo, dan duo striker Alexandro dan Abel Arganars. Nah, Tribuners, sementara itu di sisi kanan PSM Makassar, Tapares cukup membuat sebuah perubahan dalam skema musim ini. Ketika kita berkaca pada musim lalu dan dua musim sebelumnya itu, Tavares itu lebih banyak mengandalkan skema 3-5-2, namun di musim ini itu sudah terlihat saat pramusim ya, saat dimana PSM itu bermain di Piala Presiden, dan kita saksikan juga bersama waktu pekan pertama menghadapi Persis Solo, PSM itu mengandalkan skema 4-3-3, namun ini cukup cair, kadang 4-3-3 lalu berubah menjadi 4-4-2 seiring dengan kondisi di lapangan. Tapi yang pasti yang menjadi
corak atau hal yang paling fundamental dalam perubahan PSM musim ini tuh yakni di lini pertahanan, di mana PSM itu musim lalu dan 2 musim sebelumnya itu lebih banyak mengandalkan 3 back tengah, tapi musim ini Tavares hanya memasang dua stopper, tapi di diperbantukan dengan 2 fullback sayap ya. Ya, untuk posisi penjaga gawang sendiri, rest area kita tahu masih harus dalam kondisi penyembuhan cedera, maka itu kiper baru yang direkrut musim ini, Hilmansyah, sudah bermain cukup baik pada pekan pertama, terbukti bisa clean sheet. Hilmansyah ini kiper yang sudah lama ya bersama PSM Makassar, diorbitkan oleh PSM Makassar, meskipun musim sebelumnya sempat hijrah ke Rans, namun musim ini kembali didatangkan lagi. Lalu untuk 2 back tengah ada Yuran Fernandes yang diplot sekarang menjadi kapten tim kesebelasan Juku Eja. Lalu ada Alicia Neto, ini juga back asing. Kemudian di sisi kanan, fullback kanan ada Victor Luis. Di sisi kiri ini Syahrul Lasinari. Ini terbilang di lini belakang PSM Makassar ini rata-rata ini pemain baru ya. Ada Hilmansyah, Victor Luis, Alicia Neto, dan Syahrul Lasinari. Syahrul Lasinari ini juga pemain lokal, pemain baru yang didatangkan dari Rans juga, pemain asal Maluku. Lalu di lini tengah ada Ananda Rehan menggantikan posisi dari M. Arfan, kapten utama dari PSM Makassar, yang juga harus menepi cukup panjang ini kabarnya, menepi mungkin sekitar 4 bulan ya Arfan, karena baru saja menjalani operasi ACL. Lalu ada Akbar Tanjung, gelandang senior di skuad PSM Makassar, sudah 2 musim berserakan PSM dan ini menjadi musim ketiga dia bersama PSM Makassar. Lalu pemain baru lagi, pemain asing, ada Latir Fal, ini cukup memberikan warna tersendiri bagi PSM di musim ini. Dia salah satu gelandang yang cukup kreatif ya. Kalau kita lihat pergerakannya di pekan pertama saat menghadapi Persis Solo, dia cukup banyak merepotkan lini pertahanan dari tim lawan. Lalu trio lini depan ada Rizky Aika, ada Mertin Haljeta, dan Tito Okello. Nah, saat PSM melibas Persis Solo dengan skor 3-0, Nermin Haljeta sukses mencetak 2 gol, Rizky Eka menyumbang 1 gol. Nah, ini salah satu pembuktian ini bahwa Nermin ini sempat mendapat kritikan ya waktu di Piala Presiden. Dia dianggap kurang garang lah, salah satu striker yang dianggap kurang garang karena tipikal permainannya itu bukan tipikal striker yang mengandalkan kecepatan, skillful, tapi dia cukup bermain flamboyan. Bahkan fans dari PSM Makassar itu menganggap Nermin ini seperti cara bermainnya itu, gayanya itu seperti William Pluim. Dia cukup tidak banyak memainkan bola, tapi penempatannya, cara melewati lawan hingga finishingnya itu mengingatkan fans dari PSM ini sosok William Pluim, ini Nermin Haljeta, dan dia membuktikan dengan 2 golnya saat menghadapi Persis Solo. Tito Okello, dia belum bisa mencetak gol sejauh ini, tapi dia ini memiliki tipe striker yang pergerakannya sangat-sangat progresif, kuat dalam mempertahankan bola,
dan juga cukup rajin ya untuk membantu lini saat PSM Makassar mendapat serangan balik. Dan ini trio dari lini serang PSM Makassar ini sejauh ini cukup meyakinkan penampilannya. Nah, dilihat dari formasi atau skema yang akan diandalkan dari kedua tim ini, tentunya pertarungan ini akan terjadi di lini tengah. Untuk PSM Makassar sendiri tadi preskon Tapares mengingatkan para pemainnya bahwa hasil dari pekan pertama itu bukan menjadi gambaran utama bahwa mereka atau para pemain PSM ini bisa bisa mengalahkan PSBS Biak. Tapares mengingatkan kembali bahwa mereka harus bekerja keras, karena PSBS Biak ini meskipun mereka kalah telak dari Persib Bandung, itu statistik mereka cukup meyakinkan, saat apalagi bermain di kandang Persib di pekan pertama. Mereka memang kebobolan 4 gol, mencetak 1 gol dicetak oleh Alessandro Dos Pereira ya. Tapi secara statistik itu mereka memiliki banyak kreasi peluang yang diciptakan. 13 shot berhasil diciptakan. Apalagi ya, penguasaan bolanya juga cukup meyakinkan sampai 61%, dan passing-passingnya itu cukup baik. Artinya bahwa permainan PSBS Biak ini mengandalkan permainan bola-bola pendek, aliran-aliran bola mulai dari lini belakang, bekerja sama lini tengah hingga ke lini depan. Juan Schneider sebagai juru taktik dari PSBS Biak ini menunjukkan karakter permainan. Kalau kita biasa, bagi para pecinta sepak bola Indonesia itu biasa melihat permainan dari Persipura ya, ini karakternya tuh nyaris sama dari PSBS Biak. Memang secara squad PSBS Biak ini banyak dihuni pemain-pemain asal Papua ya, jadi karakter bermainnya cukup sama. Olehnya itu tentu PSM harus mewaspadai lini serang, utamanya lini serang dari PSBS Biak ini. Mereka memiliki kecepatan, ada Kelly Stroyer, ada William Lugo, dan juga dua striker mereka Alexandro dan Abel Arganaras. Sementara itu untuk PSBS Biak sendiri, tentu mereka sudah melihat bagaimana cara PSM bermain di pekan pertama. Tentu Nermi Heljeta akan menjadi pemain yang paling sering, kita memprediksinya itu paling sering mendapat penjagaan dan mendapat pelanggaran ya, dilanggar, bukan mendapat pelanggaran, akan lebih banyak dilanggar. Namun tentu yang akan menjadi, sekali lagi kita kembali lagi bahwa yang akan menjadi titik tempurnya itu nanti di sepertiga lapangan, artinya di lini tengah dari kedua tim. Ketika PSM saat menghadapi Persis mampu mencetak 3 gol, itu sangat terlihat bahwa kombinasi permainan lini tengah mereka itu sangat-sangat rapi. Ketika ada upaya untuk memotong serangan lawan, itu PSM mampu melakukan counter attack dengan bersih, dengan clean. Itu terbukti di gol ketiga dari PSM yang dicetak Rizky Eka. Itu mereka dengan cepat bisa memotong serangan dari Persis Solo, lalu hanya 2-3 kali sentuhan dengan solo run yang dilakukan Rizky Eka itu bisa menciptakan gol. Ini PSBS Biak ini harus berhati-hati. Memang PSM musim ini harus kehilangan banyak pemain-pemain pilar utama mereka ya,
Kalau kita tahu sendiri musim lalu, 2 musim sebelumnya itu TSM mengandalkan plan kiri, plan kanan itu ada Yakob Sayuri dan Yance Sayuri. Dan untuk musim ini cukup baik bahwa TSM memiliki Syahrul Lasinari, ada Victor Luis yang bisa membackup lini serang juga. Dia cukup rajin naik turun ya ini di posisi ini. Dan ini bisa menariknya apa yang diperagakan oleh Bernardo Tavares di skuad TSM musim ini, bahwa posisi yang ditempati Victor Luis, Rizky Eka, Lasinari, Tito Okello ini bisa saling bergantung dari situasi yang dihadapi di lapangan. Nah, untuk head to head sendiri kita tahu kedua tim sepertinya ini pertemuan perdana mereka di kompetisi kasta tertinggi Indonesia. Tapi kalau kita lihat bersama ini akan menjadi sangat menarik ya, karena pertemuan pertama mereka di Liga 1. Tavares lagi-lagi menyambut baik pertemuan mereka dengan PSBS Biak, dan dia enggan meremehkan meskipun ini tim promosi, tim yang dikalahkan babak belur di pekan pertama. Tavares meyakini bahwa PSBS Biak itu akan memberikan kejutan. Olehnya itu TSM harus berhati-hati. Yuran Fernandes ini cukup menarik bahwa Yuran juga di beberapa pertandingan itu sering membantu lini serang. Ketika TSM asik menyerang, Yuran Fernandes juga kadang meninggalkan posnya. Ini yang harus diperhatikan. Banyak pengamat, banyak pihak yang mengikuti TSM Makassar itu memberikan memberikan satu warning ya. Meskipun secara permainan Yuran Fernandes ini adalah salah satu back terbaik lah untuk Liga 1, bukan hanya saat ini, musim lalu, 2 musim sebelumnya Yuran Fernandes ini bermain cukup baik. Dibuktikan juga di laga perdana TSM musim ini. Yuran Fernandes ini masuk dalam best starting line up ya untuk pekan pertama. Itu mungkin menjadi catatannya ya, meskipun ya latihan terakhir PSM itu ada kabarnya Yuran Fernandes sempat menepi, tapi kita berharap Yuran sebagai kapten tim bisa bermain di laga kali ini. Nah, untuk prediksi skor sendiri, kami melihat bahwa di atas kertas mungkin PSM Makassar cukup diunggulkan dengan hasil, berkaca dari hasil pekan pertama. Tapi ini ada psikologi yang cukup berbeda. Mungkin PSBS Biak akan berusaha untuk bangkit kembali, dan kami memprediksi PSM mungkin bisa memenangkan pertandingan kali ini dengan skor yang cukup tipis, kalau bukan 1-0, 2-1. Nah, itu mungkin prediksi kami. Untuk para tribuner silakan tulis di kolom komentar juga ya untuk prediksinya, siapa yang akan memenangkan pertandingan kali ini. Ya, mungkin sekian untuk preview laga Liga 1 musim ini. Tentunya kita akan jumpa lagi untuk preview pertandingan menarik lainnya, terutama untuk pertandingan PSM Makassar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita berjumpa lagi menyemarakan kompetisi Liga 1 musim ini, musim 2024-2025. Dan saat ini sudah memasuki pekan kedua, di mana kita akan membahas, mengulas, dan memprediksi laga yang cukup menarik ini, laga derby Indonesia Timur antara
PSBS Biak yang kita ketahui bersama merupakan tim promosi dan akan menghadapi tim juara musim 2023 PSM Makassar. Nah, kita flashback dulu pada pekan pertama kedua tim PSBS dan PSM ini meraih hasil yang cukup berbeda, di mana PSBS di laga pertama mereka sebagai tim promosi di Liga 1 ini harus menelan kekalahan dari sang juara bertahan Persib Bandung dengan skor telak 4-1 saat itu bermain di Stadion Sijalak Harupat. Sementara itu PSM Makassar Tribuners berhasil memenangkan laga pertama mereka saat menjamu Persis Solo di Stadion Batakan dengan skor 3-0. Dan tentunya di pekan kedua ini kedua tim akan sama-sama mencoba untuk meraih hasil maksimal. Tentu bagi PSBS Biak mereka tidak ingin lagi kecolongan, sementara itu PSM Makassar dengan pengharapan besar bisa mempertahankan hasil yang cukup positif di awal kompetisi ini. Nah, untuk pertandingannya sendiri akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta karena PSBS Biak untuk sementara bermarkas di markasnya Bali United ya, Stadion Iwayan Dipta pada hari Jumat. Tentu hari ini akan bertanding kick off pukul 16.30 WITA. Nah, kita langsung saja untuk prediksi susunan pemain. Pertama PSM, kita ke tim tuan rumah dulu. PSBS Biak, kalau dilihat dari pekan pertama saat menghadapi Persib Bandung, PSBS ini di bawah asuhan pelatih mereka Johan Schneider itu mengandalkan skema 4-4-2, di mana di posisi penjaga gawang ada Mario Londok, kemudian dua back tengah ini ada mengandalkan Doni Monim, lalu Julian Velasquez, dan untuk back kiri, fullback kiri ada Nelson Alom dan Marco Sandi di back kanan. Ini pemain-pemain yang cukup berpengalaman ini bermain di Liga 1, meskipun ini PSBS Biak tim promosi ya, tapi pemain-pemain yang direkrut untuk musim ini di Liga 1 itu adalah pemain-pemain yang cukup berpengalaman. Kemudian dua gelandang di tengah ada Daminius Odiman dan Jonathan Makado, dan dua gelandang sayap mereka di sisi kiri ada Kelly Stroyer dan William Slugo, dan duo striker Alexandro dan Abel Arganar. Nah, Tribuners, sementara itu di sisi kanan PSM Makassar, Tapares cukup membuat sebuah perubahan dalam skema musim ini. Ketika kita berkaca pada musim lalu dan dua musim sebelumnya itu Tavares itu lebih banyak mengandalkan skema 3-5-2, namun di musim ini itu sudah terlihat saat pramusim ya, saat dimana PSM itu bermain di Piala Presiden, dan kita saksikan juga bersama waktu pekan pertama menghadapi Persis Solo, PSM itu mengandalkan skema 4-3-3, namun ini cukup cair, kadang 4-3-3 lalu berubah menjadi 4-4-2 seiring dengan kondisi di lapangan. Tapi yang pasti yang menjadi corak atau hal yang paling fundamental dalam perubahan PSM musim ini itu yakni di lini pertahanan, di mana PSM itu musim lalu dan dua musim sebelumnya itu lebih banyak mengandalkan 3 back tengah, tapi musim ini Tapares hanya memasang 2
dua stopper, tapi di apa ya, diperbantukan dengan dua fullback sayap ya. Ya, untuk posisi penjaga gawang sendiri, rest area kita tahu masih harus dalam kondisi penyembuhan cedera, maka itu kiper baru yang direkrut musim ini, Hilmansyah, sudah bermain cukup baik pada pekan pertama, terbukti bisa clean sheet. Hilmansyah ini kiper yang sudah lama ya bersama PSM Makassar, diorbitkan oleh PSM Makassar, meskipun musim sebelumnya sempat hijrah ke Rans, namun musim ini kembali didatangkan lagi. Lalu untuk dua back tengah ada Yuran Fernandes yang diplot sekarang menjadi kapten tim kesebelasan Juve Eja. Lalu ada Ayus Neto, ini juga back asing. Kemudian di sisi kanan, fullback kanan ada Victor Luis. Di sisi kiri ini Syahrul Lasinari. Ini terbilang di lini belakang PSM Makassar ini rata-rata ini pemain baru ya. Ada Hilmansyah, Victor Luis, Ayus Neto, dan Syahrul Lasinari. Syahrul Lasinari ini juga pemain lokal, pemain baru yang didatangkan dari Rans juga, pemain asal Maluku. Lalu di lini tengah ada Ananda Rehan menggantikan posisi dari M. Arfan, kapten utama dari PSM Makassar, yang juga harus menepi cukup panjang ini kabarnya, menepi mungkin sekitar 4 bulan ya Arfan, karena baru saja menjalani operasi ACL. Lalu ada Akbar Tanjung, gelandang senior di skuad PSM Makassar, sudah 2 musim berseragam PSM dan ini menjadi musim ketiga dia bersama PSM Makassar. Lalu pemain baru lagi, pemain asing, ada Latif Fal, ini cukup memberikan warna tersendiri bagi PSM di musim ini. Dia salah satu gelandang yang cukup kreatif ya. Kalau kita lihat pergerakannya di pekan pertama saat menghadapi Persis Solo, dia cukup banyak merepotkan lini pertahanan dari tim lawan. Lalu trio lini depan ada Rizky Aika, ada Mervin Haljeta, dan Tito Okello. Nah, saat PSM melibas Persis Solo dengan skor 3-0, Mervin Haljeta sukses mencetak 2 gol, Rizky Aika menyumbang 1 gol. Nah, ini salah satu pembuktian ini bahwa Mervin ini sempat mendapat kritikan ya waktu di Piala Presiden. Dia dianggap kurang garang lah, salah satu striker yang dianggap kurang garang karena tipikal permainannya itu bukan tipikal striker yang mengandalkan kecepatan, skillful, tapi dia cukup bermain flamboyan. Bahkan fans dari PSM Makassar itu menganggap Nermin ini seperti cara bermainnya itu, gayanya itu seperti William Pluim. Dia cukup tidak banyak memainkan bola, tapi penempatannya, cara melewati lawan hingga finishingnya itu mengingatkan fans dari PSM ini sosok William Pluim, ini Nermin Haljeta, dan dia membuktikan dengan 2 golnya saat menghadapi Persis Solo. Tito Okello, dia belum bisa mencetak gol sejauh ini, tapi dia ini memiliki tipe striker yang pergerakannya sangat-sangat progresif, kuat dalam mempertahankan bola, dan juga cukup rajin ya untuk membantu lini saat PSM Makassar mendapat serangan balik. Dan ini trio dari lini serang PSM Makassar ini sejauh ini cukup meyakinkan penampilannya. Nah,
Dilihat dari formasi atau skema yang akan diandalkan dari kedua tim ini, tentunya pertarungan ini akan terjadi di lini tengah. Untuk PSM Makassar sendiri tadi preskon Tapares mengingatkan para pemainnya bahwa hasil dari pekan pertama itu bukan menjadi gambaran utama bahwa mereka atau para pemain PSM ini bisa bisa mengalahkan PSBS Biak. Mereka Tapares mengingatkan kembali bahwa mereka harus bekerja keras, karena PSBS Biak ini meskipun mereka kalah telak dari Persib Bandung, itu statistik mereka cukup meyakinkan. Saat apalagi bermain di kandang Persib di pekan pertama, mereka memang kebobolan 4 gol, mencetak 1 gol dicetak oleh Alessandro Dos Pereira ya. Tapi secara statistik itu mereka memiliki banyak kreasi peluang yang diciptakan. 13 shot berhasil diciptakan. Apalagi ya, penguasaan bolanya juga cukup meyakinkan sampai 61%, dan passingnya itu cukup baik. Artinya bahwa permainan PSBS Biak ini mengandalkan permainan bola-bola pendek, aliran-aliran bola mulai dari lini belakang, bekerja sama lini tengah hingga ke lini depan. Dian Schneider sebagai juru taktik dari PSBS Biak ini menunjukkan karakter permainan. Kalau kita biasa, bagi para pecinta sepak bola Indonesia itu biasa melihat permainan dari Persipura ya, ini karakternya tuh nyaris sama dari PSBS Biak. Memang secara squad PSBS Biak ini banyak dihuni pemain-pemain asal Papua ya. Jadi karakter bermainnya cukup sama. Olehnya itu tentu PSM harus mewaspadai lini serang, utamanya lini serang dari PSBS Biak ini. Mereka memiliki kecepatan, ada Kelly Stroyer, ada William Lugo, dan juga duo striker mereka Alexandro dan Abel Arganaras. Sementara itu untuk PSBS Biak sendiri, tentu mereka sudah melihat bagaimana cara PSM bermain di pekan pertama. Tentu Nermi Heljeta akan menjadi pemain yang paling sering, kita memprediksinya itu paling sering mendapat penjagaan dan mendapat pelanggaran ya. Dilanggar, bukan mendapat pelanggaran, akan lebih banyak dilanggar. Namun tentu yang akan menjadi, sekali lagi kita kembali lagi bahwa yang akan menjadi titik tempurnya itu nanti di sepertiga lapangan, artinya di lini tengah dari kedua tim. Ketika PSM saat menghadapi Persis mampu mencetak 3 gol, itu sangat terlihat bahwa kombinasi permainan lini tengah mereka itu sangat-sangat rapi. Ketika ada upaya untuk memotong serangan lawan, itu PSM mampu melakukan counter attack dengan bersih, dengan clean. Itu terbukti di gol ketiga dari PSM yang dicetak Rizky Eka. Itu mereka dengan cepat bisa memotong serangan dari Persis Solo, lalu hanya 2-3 kali sentuhan dengan soloran yang dilakukan Rizky Eka itu bisa menciptakan gol. Ini PSBS Biak ini harus berhati-hati. Memang PSM musim ini harus kehilangan banyak pemain-pemain pilar utama mereka ya. Kalau kita tahu sendiri, musim lalu, 2 musim sebelumnya itu PSM mengandalkan plan kiri, plan kanan itu ada Yakob Sayuri dan Yance Sayuri. Dan untuk musim ini cukup baik bahwa PSM memiliki Syahrul
Lasinari, ada Victor Luis yang bisa membackup lini serang juga. Dia cukup rajin naik turun ya ini di posisi ini, dan ini bisa menariknya apa yang diperagakan oleh Bernardo Tavares di skuad PSM musim ini, bahwa posisi yang ditempati Victor Luis, Rizky Eka, Lasinari, Tito Okello ini bisa saling berganti bergantung dari situasi yang dihadapi di lapangan. Nah, untuk head to head sendiri, kita tahu kedua tim sepertinya ini pertemuan perdana mereka di kompetisi kasta tertinggi Indonesia. Tapi kalau kita lihat bersama, ini akan menjadi sangat menarik ya, karena pertemuan pertama mereka di Liga 1. Tavares lagi-lagi menyambut baik pertemuan mereka dengan PSBS Biak, dan dia enggan meremehkan meskipun ini tim promosi, tim yang dikalahkan babak belur di pekan pertama. Tavares meyakini bahwa PSBS Biak itu akan memberikan kejutan, olehnya itu PSM harus berhati-hati. Yuran Fernandes ini cukup menarik, bahwa Yuran juga di beberapa pertandingan itu sering membantu lini serang ketika PSM asik menyerang. Yuran Fernandes juga kadang meninggalkan posnya. Ini yang harus diperhatikan. Banyak pengamat, banyak pihak yang mengikuti PSM Makassar itu memberikan memberikan satu warning ya. Meskipun secara permainan Yuran Fernandes ini adalah salah satu back terbaik lah untuk Liga 1, bukan hanya saat ini, musim lalu, 2 musim sebelumnya Yuran Fernandes ini bermain cukup baik, dibuktikan juga di laga perdana PSM musim ini. Yuran Fernandes ini masuk dalam best starting line up ya untuk pekan pertama. Itu mungkin menjadi catatannya ya, meskipun ya latihan terakhir PSM itu ada kabarnya Yuran Fernandes sempat menepi, tapi kita berharap Yuran sebagai kapten tim bisa bermain di laga kali ini. Nah, untuk prediksi skor sendiri, kami melihat bahwa di atas kertas mungkin PSM Makassar cukup diunggulkan dengan hasil, berkaca dari hasil pekan pertama. Tapi ini ada psikologi yang cukup berbeda. Mungkin PSBS Biak akan berusaha untuk bangkit kembali, dan kami memprediksi PSM mungkin bisa memenangkan pertandingan kali ini dengan skor yang cukup tipis, kalau bukan 1-0, 2-1. Nah, itu mungkin prediksi kami. Untuk para tribuner, silakan tulis di kolom komentar juga ya untuk prediksinya, siapa yang akan memenangkan pertandingan kali ini. Ya, mungkin sekian untuk preview laga Liga 1 musim ini. Tentunya kita akan jumpa lagi untuk preview pertandingan menarik lainnya, terutama untuk pertandingan PSM Makassar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita berjumpa lagi menyemarakan kompetisi Liga 1 musim ini, musim 2024-2025. Dan saat ini sudah memasuki pekan kedua, di mana kita akan membahas, mengulas, dan memprediksi laga yang cukup menarik ini, laga derby Indonesia Timur antara PSBS Biak yang kita ketahui bersama merupakan tim promosi dan akan menghadapi tim juara musim 2023
musim 2022-2023 PSM Makassar. Nah, kita flashback dulu pada pekan pertama kedua tim PSBS dan PSM ini meraih hasil yang cukup berbeda, di mana PSBS di laga pertama mereka sebagai tim promosi di Liga 1 ini harus menelan kekalahan dari sang juara bertahan Persib Bandung dengan skor telak 4-1 saat itu bermain di Stadion Sijalak Harupat. Sementara itu PSM Makassar Tribuners berhasil memenangkan laga pertama mereka saat menjamu Persis Solo di Stadion Batakan dengan skor 3-0. Dan tentunya di pekan kedua ini kedua tim akan sama-sama mencoba untuk meraih hasil maksimal. Tentu bagi PSBS biak mereka tidak ingin lagi kecolongan. Sementara itu PSM Makassar dengan pengharapan besar bisa mempertahankan hasil yang cukup positif di awal kompetisi ini. Nah, untuk pertandingannya sendiri akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta karena PSBS Biak untuk sementara bermarkas di markasnya Bali United ya, Stadion Iwayan Dipta pada hari Jumat. Tentu hari ini akan bertanding kick off pukul 16.30 WITA. Nah, kita langsung saja untuk prediksi susunan pemain. Pertama PSM, kita ke tim tuan rumah dulu. PSBS Biak, kalau dilihat dari pekan pertama saat menghadapi Persib Bandung, PSBS ini di bawah asuhan pelatih mereka Johan Schneider itu mengandalkan skema 4-4-2, di mana di posisi penjaga gawang ada Mario Londok, kemudian dua back tengah ini ada mengandalkan Doni Monim, lalu Julian Velasquez, dan untuk back kiri, fullback kiri ada Nelson Alom dan Marco Sandi di back kanan. Ini pemain-pemain yang cukup berpengalaman ini bermain di Liga 1, meskipun ini PSBS Biak tim promosi ya, tapi pemain-pemain yang direkrut untuk musim ini di Liga 1 itu adalah pemain-pemain yang cukup berpengalaman. Kemudian dua gelandang di tengah ada Daminius Odiman dan Jonathan Makado, dan dua gelandang sayap mereka di sisi kiri ada Kelly Stroyer dan William Slugo, dan duo striker Alexandro dan Abel Arganar. Nah, Tribuners, sementara itu di sisi kanan PSM Makassar, Tapares cukup membuat sebuah perubahan dalam skema musim ini. Ketika kita berkaca pada musim lalu dan dua musim sebelumnya itu Tavares itu lebih banyak mengandalkan skema 3-5-2, namun di musim ini itu sudah terlihat saat pramusim ya, saat dimana PSM itu bermain di Piala Presiden, dan kita saksikan juga bersama waktu pekan pertama menghadapi Persis Solo, PSM itu mengandalkan skema 4-3-3, namun ini cukup cair, kadang 4-3-3 lalu berubah menjadi 4-4-2 seiring dengan kondisi di lapangan. Tapi yang pasti yang menjadi corak atau hal yang paling fundamental dalam perubahan PSM musim ini itu yakni di lini pertahanan, di mana PSM itu musim lalu dan dua musim sebelumnya itu lebih banyak mengandalkan 3 back tengah, tapi musim ini Tapares hanya memasang dua stopper, tapi diperbantukan dengan dua fullback sayap ya.
Ya, untuk posisi penjaga gawang sendiri, rest area kita tahu masih harus dalam kondisi penyembuhan cedera, maka itu kiper baru yang direkrut musim ini, Hilmansyah, sudah bermain cukup baik pada pekan pertama, terbukti bisa clean sheet. Hilmansyah ini kiper yang sudah lama ya bersama PSM Makassar, diorbitkan oleh PSM Makassar, meskipun musim sebelumnya sempat hijrah ke Rans, namun musim ini kembali didatangkan lagi. Lalu untuk dua back tengah ada Yuran Fernandes yang diplot sekarang menjadi kapten tim kesebelasan Juku Eja. Lalu ada Ayu Seneto, ini juga back asing. Kemudian di sisi kanan, fullback kanan ada Victor Luis. Di sisi kiri ini Syahrul Lasinari. Ini terbilang di lini belakang PSM Makassar ini rata-rata ini pemain baru ya. Ada Hilmansyah, Victor Luis, Alusia Neto, dan Syahrul Lasinari. Syahrul Lasinari ini juga pemain lokal, pemain baru yang didatangkan dari Rans juga, pemain asal Maluku. Lalu di lini tengah ada Ananda Rehan menggantikan posisi dari M. Arpan, kapten utama dari PSM Makassar yang juga harus menepi cukup panjang. Ini kabarnya menepi mungkin sekitar 4 bulan ya Arpan, karena baru saja menjalani operasi ACL. Lalu ada Akbar Tanjung, gelandang senior di skuad PSM Makassar, sudah 2 musim berseragam PSM dan ini menjadi musim ketiga dia bersama PSM Makassar. Lalu pemain baru lagi, pemain asing, ada Latir Pal. Ini cukup memberikan warna tersendiri bagi PSM di musim ini. Dia salah satu gelandang yang cukup kreatif ya. Kalau kita lihat pergerakannya di pekan pertama saat menghadapi Persis Solo, dia cukup banyak merepotkan lini pertahanan dari tim lawan. Lalu trio lini depan ada Rizky Aika, ada Mertin Haljeta, dan Tito Okello. Nah, saat PSM melibas Persis Solo dengan skor 3-0, Nermin Haljeta sukses mencetak 2 gol, Rizky Eka menyumbang 1 gol. Nah, ini salah satu pembuktian ini bahwa Nermin ini sempat mendapat kritikan ya waktu di Piala Presiden. Dia dianggap kurang garang lah, salah satu striker yang dianggap kurang garang karena tipikal permainannya itu bukan tipikal striker yang mengandalkan kecepatan, skillful, tapi dia cukup bermain flamboyan. Bahkan fans dari PSM Makassar itu menganggap Nermin ini seperti cara bermainnya itu, gayanya itu seperti William Pluim. Dia cukup tidak banyak memainkan bola, tapi penempatannya, cara melewati lawan hingga finishingnya itu mengingatkan fans dari PSM ini sosok William Pluim, ini Nermin Haljeta, dan dia membuktikan dengan 2 golnya saat menghadapi Persis Solo. Tito Okello, dia belum bisa mencetak gol sejauh ini, tapi dia ini memiliki tipe striker yang pergerakannya sangat-sangat progresif, kuat dalam mempertahankan bola, dan juga cukup rajin ya untuk membantu lini saat PSM Makassar mendapat serangan balik. Dan ini trio dari lini serang PSM Makassar ini sejauh ini cukup meyakinkan penampilannya. Nah, dilihat dari formasi atau skema yang akan diandalkan dari kedua tim ini, tentunya pertarungan ini akan terjadi di lini tengah. Untuk
PSM Makassar sendiri tadi preskon Tapares mengingatkan para pemainnya bahwa hasil dari pekan pertama itu bukan menjadi gambaran utama bahwa mereka atau para pemain PSM ini bisa bisa mengalahkan PSBS Biak. Mereka Tapares mengingatkan kembali bahwa mereka harus bekerja keras karena PSBS Biak ini meskipun mereka kalah telak dari Persib Bandung, itu statistik mereka cukup meyakinkan saat apalagi bermain di kandang Persib di pekan pertama. Mereka memang kebobolan 4 gol, mencetak 1 gol dicetak oleh Alessandro Des Pereira ya. Tapi secara statistik itu mereka memiliki banyak kreasi peluang yang diciptakan. 13 shot berhasil diciptakan. Apalagi ya, penguasaan bolanya juga cukup meyakinkan sampai 61%, dan passingnya itu cukup baik. Artinya bahwa permainan PSBS Biak ini mengandalkan permainan bola-bola pendek, aliran-aliran bola mulai dari lini belakang, bekerja sama lini tengah hingga ke lini depan. Juan Schneider sebagai juru taktik dari PSBS Biak ini menunjukkan karakter permainan. Kalau kita biasa, bagi para pecinta sepak bola Indonesia itu biasa melihat permainan dari Persipura ya, ini karakternya tuh nyaris sama dari PSBS Biak. Memang secara squad PSBS Biak ini banyak dihuni pemain-pemain asal Papua ya. Jadi karakter bermainnya cukup sama. Olehnya itu tentu PSM harus mewaspadai lini serang, utamanya lini serang dari PSBS Biak ini. Mereka memiliki kecepatan, ada Kelly Stroyer, ada William Lugo, dan juga dua striker mereka Alexandro dan Abel Arganaras. Sementara itu untuk PSBS Biak sendiri tentu mereka sudah melihat bagaimana cara PSM bermain di pekan pertama. Tentu Nermi Heljeta akan menjadi pemain yang paling sering, kita memprediksinya itu paling sering mendapat penjagaan dan mendapat pelanggaran ya. Dilanggar, bukan mendapat pelanggaran, akan lebih banyak dilanggar. Namun tentu yang akan menjadi, sekali lagi kita kembali lagi bahwa yang akan menjadi titik tempurnya itu nanti di sepertiga lapangan, artinya di lini tengah dari kedua tim. Ketika PSM saat menghadapi Persis mampu mencetak 3 gol, itu sangat terlihat bahwa kombinasi permainan lini tengah mereka itu sangat-sangat rapi. Ketika ada upaya untuk memotong serangan lawan, itu PSM mampu melakukan counter attack dengan bersih, dengan clean. Itu terbukti di gol ketiga dari PSM yang dicetak Rizky Eka. Itu mereka dengan cepat bisa memotong serangan dari Persis Solo, lalu hanya 2-3 kali sentuhan dengan solo run yang dilakukan Rizky Eka itu bisa menciptakan gol. Ini PSBS Biak ini harus berhati-hati. Memang PSM musim ini harus kehilangan banyak pemain-pemain pilar utama mereka ya. Kalau kita tahu sendiri musim lalu, 2 musim sebelumnya itu PSM mengandalkan plan kiri, plan kanan itu ada Yakob Sayuri dan Yance Sayuri. Dan untuk musim ini cukup baik bahwa PSM memiliki Syahrul Lasinari, ada Victor Luis yang bisa membackup lini serang juga. Dia cukup rajin naik turun ya ini di posisi ini, dan ini bisa
menariknya apa yang diperagakan oleh Bernardo Tavares di skuad PSM musim ini, bahwa posisi yang ditempati Victor Luis, Rizky Eka, Lasinari, Tito Okello ini bisa saling berganti, bergantung dari situasi yang dihadapi di lapangan. Nah, untuk head to head sendiri, kita tahu kedua tim sepertinya ini pertemuan perdana mereka di kompetisi kasta tertinggi Indonesia. Tapi kalau kita lihat bersama, ini akan menjadi sangat menarik ya, karena ini pertemuan pertama mereka di Liga 1. Tavares lagi-lagi menyambut baik pertemuan mereka dengan PSBS Biak, dan dia enggan meremehkan meskipun ini tim promosi, tim yang dikalahkan babak belur di pekan pertama. Tavares meyakini bahwa PSBS Biak itu akan memberikan kejutan, olehnya itu PSM harus berhati-hati. Yuran Fernandes ini cukup menarik, bahwa Yuran juga di beberapa pertandingan itu sering membantu lini serang. Ketika PSM asik menyerang, Yuran Fernandes juga kadang meninggalkan posnya. Ini yang harus diperhatikan. Banyak pengamat, banyak pihak yang mengikuti PSM Makassar itu memberikan memberikan satu warning ya. Meskipun secara permainan Yuran Fernandes ini adalah salah satu back terbaik lah untuk Liga 1, bukan hanya saat ini, musim lalu, 2 musim sebelumnya Yuran Fernandes ini bermain cukup baik. Dibuktikan juga di laga perdana PSM musim ini, Yuran Fernandes ini masuk dalam best starting line up ya untuk pekan pertama. Itu mungkin menjadi catatannya ya, meskipun ya latihan terakhir PSM itu ada kabarnya Yuran Fernandes sempat menepi, tapi kita berharap Yuran sebagai kapten tim bisa bermain di laga kali ini. Nah, untuk prediksi skor sendiri, kami melihat bahwa di atas kertas mungkin PSM Makassar cukup diunggulkan dengan hasil, berkaca dari hasil pekan pertama. Tapi ini ada psikologi yang cukup berbeda. Mungkin PSBS Biak akan berusaha untuk bangkit kembali, dan kami memprediksi PSM mungkin bisa memenangkan pertandingan kali ini dengan skor yang cukup tipis, kalau bukan 1-0, 2-1. Nah, itu mungkin prediksi kami. Untuk para tribuner, silakan tulis di kolom komentar juga ya untuk prediksinya, siapa yang akan memenangkan pertandingan kali ini. Ya, mungkin sekian untuk preview laga Liga 1 musim ini. Tentunya kita akan jumpa lagi untuk preview pertandingan menarik lainnya, terutama untuk pertandingan PSM Makassar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita berjumpa lagi menyemarakan kompetisi Liga 1 musim ini, musim 2024-2025. Dan saat ini sudah memasuki pekan kedua, di mana kita akan membahas, mengulas, dan memprediksi laga yang cukup menarik ini, laga derby Indonesia Timur antara PSBS Biak yang kita ketahui bersama merupakan tim promosi dan akan menghadapi tim juara musim 2022-2023 PSM Makassar. Nah, kita flashback dulu pada pekan pertama. Kedua tim PSBS dan PSM ini meraih hasil yang cukup berbeda, di mana PSBS
di laga pertama mereka sebagai tim promosi di Liga 1 ini harus menelan kekalahan dari sang juara bertahan Persib Bandung dengan skor telak 4-1 saat itu bermain di Stadion Sijalak Harupat. Sementara itu PSM Makassar Tribuners berhasil memenangkan laga pertama mereka saat menjamu Persis Solo di Stadion Batakan dengan skor 3-0. Dan tentunya di pekan kedua ini kedua tim akan sama-sama mencoba untuk meraih hasil maksimal. Tentu bagi PSBS Biak mereka tidak ingin lagi kecolongan. Sementara itu PSM Makassar dengan pengharapan besar bisa mempertahankan hasil yang cukup positif di awal kompetisi ini. Nah, untuk pertandingannya sendiri akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta karena PSBS Biak untuk sementara bermarkas di markasnya Bali United ya, Stadion Iwayan Dipta pada hari Jumat. Tentu hari ini akan bertanding kick off pukul 16.30 WITA. Nah, kita langsung saja untuk prediksi susunan pemain. Pertama PSM, kita ke tim tuan rumah dulu. PSBS Biak, kalau dilihat dari pekan pertama saat menghadapi Persib Bandung, PSBS ini di bawah asuhan pelatih mereka Johan Schneider itu mengandalkan skema 4-4-2, di mana di posisi penjaga gawang ada Mario Londok, kemudian dua back tengah ini ada mengandalkan Doni Monim, lalu Julian Velasquez, dan untuk back kiri, fullback kiri ada Nelson Alom dan Marco Sandi di back kanan. Ini pemain-pemain yang cukup berpengalaman ini bermain di Liga 1, meskipun ini PSBS Biak tim promosi ya, tapi pemain-pemain yang direkrut untuk musim ini di Liga 1 itu adalah pemain-pemain yang cukup berpengalaman. Kemudian dua gelandang di tengah ada Daminius Odiman dan Jonathan Makado, dan dua gelandang sayap mereka di sisi kiri ada Kelly Stroyer dan William Slugo, dan duo striker Alexandro dan Abel Arganars. Nah, Tribuners, sementara itu di sisi kanan PSM Makassar, Tapares cukup membuat sebuah perubahan dalam skema musim ini. Ketika kita berkaca pada musim lalu dan dua musim sebelumnya itu Tavares itu lebih banyak mengandalkan skema 3-5-2, namun di musim ini itu sudah terlihat saat pramusim ya, saat dimana PSM itu bermain di Piala Presiden, dan kita saksikan juga bersama waktu pekan pertama menghadapi Persis Solo, PSM itu mengandalkan skema 4-3-3, namun ini cukup cair, kadang 4-3-3 lalu berubah menjadi 4-4-2 seiring dengan kondisi di lapangan. Tapi yang pasti yang menjadi corak atau hal yang paling fundamental dalam perubahan PSM musim ini itu yakni di lini pertahanan, di mana PSM itu musim lalu dan dua musim sebelumnya itu lebih banyak mengandalkan 3 back tengah, tapi musim ini Tapares hanya memasang dua stopper, tapi diperbantukan dengan dua fullback sayap ya. Ya, untuk posisi penjaga gawang sendiri, Reza Arya kita tahu masih harus dalam kondisi penyembuhan cedera, maka itu kiper baru yang direkrut musim ini Hilmansyah sudah bermain cukup baik pada pekan pertama, terbukti bisa clean sheet
Hilmansyah ini kiper yang sudah lama ya bersama PSM Makassar, diorbitkan oleh PSM Makassar, meskipun musim sebelumnya sempat hijrah ke Rans, namun musim ini kembali didatangkan lagi. Lalu untuk dua back tengah ada Yuran Fernandes yang diplot sekarang menjadi kapten tim kesebelasan Juve Eja. Lalu ada Alicia Neto, ini juga back asing. Kemudian di sisi kanan, fullback kanan ada Victor Luis. Di sisi kiri ini Syahrul Lasinari. Ini terbilang di lini belakang PSM Makassar ini rata-rata ini pemain baru ya. Ada Hilmansyah, Victor Luis, Alicia Neto, dan Syahrul Lasinari. Syahrul Lasinari ini juga pemain lokal, pemain baru yang didatangkan dari Rans juga, pemain asal Maluku. Lalu di lini tengah ada Ananda Rehan menggantikan posisi dari M. Arpan, kapten utama dari PSM Makassar, yang juga harus menepi cukup panjang ini kabarnya, menepi mungkin sekitar 4 bulan ya Arpan, karena baru saja menjalani operasi ACL. Lalu ada Akbar Tanjung, gelandang senior di skuad PSM Makassar, sudah 2 musim berseragam PSM dan ini menjadi musim ketiga dia bersama PSM Makassar. Lalu pemain baru lagi, pemain asing, ada Latir Fal. Ini cukup memberikan warna tersendiri bagi PSM di musim ini. Dia salah satu gelandang yang cukup kreatif ya. Kalau kita lihat pergerakannya di pekan pertama saat menghadapi Persis Solo, dia cukup banyak merepotkan lini pertahanan dari tim lawan. Lalu trio lini depan ada Rizky Aika, ada Mertin Haljeta, dan Tito Okello. Nah, saat PSM melibas Persis Solo dengan skor 3-0, Mertin Haljeta sukses mencetak 2 gol, Rizky Aika menyumbang 1 gol. Nah, ini salah satu pembuktian ini bahwa Mermin ini sempat mendapat kritikan ya waktu di Piala Presiden. Dia dianggap kurang garang lah, salah satu striker yang dianggap kurang garang karena tipikal permainannya itu bukan tipikal striker yang mengandalkan kecepatan, skillful, tapi dia cukup bermain flamboyan. Bahkan fans dari PSM Makassar itu menganggap Nermin ini seperti cara bermainnya itu, gayanya itu seperti William Pluim. Dia cukup tidak banyak memainkan bola, tapi penempatannya, cara melewati lawan hingga finishingnya itu mengingatkan fans dari PSM ini sosok William Pluim, ini Mermin Haljeta, dan dia membuktikan dengan 2 golnya saat menghadapi Persis Solo. Tito Okello dia belum bisa mencetak gol sejauh ini, tapi dia ini memiliki tipe striker yang pergerakannya sangat-sangat progresif, kuat dalam mempertahankan bola, dan juga cukup rajin ya untuk membantu lini saat PSM Makassar mendapat serangan balik. Dan ini trio dari lini serang PSM Makassar ini sejauh ini cukup meyakinkan penampilannya. Nah, dilihat dari formasi atau skema yang akan diandalkan dari kedua tim ini, tentunya pertarungan ini akan terjadi di lini tengah. Untuk PSM Makassar sendiri, tadi preskon Tapares mengingatkan para pemainnya bahwa hasil dari pekan pertama itu bukan menjadi gambaran utama bahwa mereka atau para pemain PSM ini bisa
bisa mengalahkan PSBS Biak. Tapares mengingatkan kembali bahwa mereka harus bekerja keras, karena PSBS Biak ini meskipun mereka kalah telak dari Persib Bandung, itu statistik mereka cukup meyakinkan, saat apalagi bermain di kandang Persib di pekan pertama. Mereka memang kebobolan 4 gol, mencetak 1 gol, dicetak oleh Alessandro Dos Pereira ya. Tapi secara statistik itu mereka memiliki banyak kreasi peluang yang diciptakan. 13 shot berhasil diciptakan. Apalagi ya, penguasaan bolanya juga cukup meyakinkan sampai 61%, dan passing-passingnya itu cukup baik. Artinya bahwa permainan PSBS Biak ini mengandalkan permainan bola-bola pendek, aliran-aliran bola mulai dari lini belakang, bekerja sama lini tengah hingga ke lini depan. Juan Schneider sebagai juru taktik dari PSBS Biak ini menunjukkan karakter permainan. Kalau kita biasa, bagi para pecinta sepak bola Indonesia itu biasa melihat permainan dari Persipura ya, ini karakternya tuh nyaris sama dari PSBS Biak. Memang secara squad PSBS Biak ini banyak di sini pemain-pemain asal Papua ya, jadi karakter bermainnya cukup sama. Olehnya itu tentu PSM harus mewaspadai lini serang, utamanya lini serang dari PSBS Biak ini. Mereka memiliki kecepatan, ada Kelly Stroyer, ada William Lugo, dan juga dua striker mereka, Alexandro dan Abel Arganaras. Sementara itu untuk PSBS Biak sendiri, tentu mereka sudah melihat bagaimana cara PSM bermain di pekan pertama. Tentu Nermi Heljeta akan menjadi pemain yang paling sering, kita memprediksinya itu paling sering mendapat penjagaan dan mendapat pelanggaran ya, dilanggar, bukan mendapat pelanggaran, akan lebih banyak dilanggar. Namun tentu yang akan menjadi, sekali lagi kita kembali lagi bahwa yang akan menjadi titik tempurnya itu nanti di sepertiga lapangan, artinya di lini tengah dari kedua tim. Ketika PSM saat menghadapi Persis mampu mencetak 3 gol, itu sangat terlihat bahwa kombinasi permainan lini tengah mereka itu sangat-sangat rapi. Ketika ada upaya untuk memotong serangan lawan, itu PSM mampu melakukan counter attack dengan bersih, dengan clean. Itu terbukti di gol ketiga dari PSM yang dicetak Rizky Eka. Itu mereka dengan cepat bisa memotong serangan dari Persis Solo, lalu hanya 2-3 kali sentuhan dengan soloran yang dilakukan Rizky Eka itu bisa menciptakan gol. Ini PSBS Biak ini harus berhati-hati. Memang PSM musim ini harus kehilangan banyak pemain-pemain pilar utama mereka ya. Kalau kita tahu sendiri, musim lalu, 2 musim sebelumnya itu PSM mengandalkan plan kiri, plan kanan itu ada Yakob Sayuri dan Yance Sayuri. Dan untuk musim ini cukup baik bahwa PSM memiliki Syahrul Lasinari, ada Victor Luis yang bisa membackup lini serang juga. Dia cukup rajin naik turun ya ini di posisi ini. Dan ini bisa menariknya apa yang diperagakan oleh Bernardo Tapares di skuad PSM musim ini, bahwa posisi yang ditempati Victor Luis, Rizky Eka, Lasinari, Tito Okele ini bisa saling bergantung dari situasi yang dihadapi.
di lapangan. Nah, untuk head to head sendiri kita tahu kedua tim sepertinya ini pertemuan perdana mereka di kompetisi kasta tertinggi Indonesia. Tapi kalau kita lihat bersama, ini akan menjadi sangat menarik ya, karena ini pertemuan pertama mereka di Liga 1. Tavares lagi-lagi menyambut baik pertemuan mereka dengan PSBS Biak, dan dia enggan meremehkan meskipun ini tim promosi, tim yang dikalahkan babak belur di pekan pertama. Tavares meyakini bahwa PSBS Biak itu akan memberikan kejutan, olehnya itu PSM harus berhati-hati. Yuran Fernandes ini cukup menarik bahwa Yuran juga di beberapa pertandingan itu sering membantu lini serang. Ketika PSM asik menyerang, Yuran Fernandes juga kadang meninggalkan posnya. Ini yang harus diperhatikan. Banyak pengamat, banyak pihak yang mengikuti PSM Makassar itu memberikan memberikan satu warning ya. Meskipun secara permainan Yuran Fernandes ini adalah salah satu back terbaik lah untuk Liga 1, bukan hanya saat ini, musim lalu, 2 musim sebelumnya Yuran Fernandes ini bermain cukup baik, dibuktikan juga di laga perdana PSM. Musim ini Yuran Fernandes ini masuk dalam best starting line up ya untuk pekan pertama. Itu mungkin menjadi catatannya ya, meskipun ya latihan terakhir PSM itu ada kabarnya Yuran Fernandes sempat menepi, tapi kita berharap Yuran sebagai kapten tim bisa bermain di laga kali ini. Nah, untuk prediksi skor sendiri, kami melihat bahwa di atas kertas mungkin PSM Makassar cukup diunggulkan dengan hasil, berkaca dari hasil pekan pertama. Tapi ini ada psikologi yang cukup berbeda. Mungkin PSBS Biak akan berusaha untuk bangkit kembali, dan kami memprediksi PSM mungkin bisa memenangkan pertandingan kali ini dengan skor yang cukup tipis, kalau bukan 1-0, 2-1. Nah, itu mungkin prediksi kami. Untuk para tribuner silakan tulis di kolom komentar juga ya untuk prediksinya, siapa yang akan memenangkan pertandingan kali ini. Ya, mungkin sekian untuk preview laga Liga 1 musim ini. Tentunya kita akan jumpa lagi untuk preview pertandingan menarik lainnya, terutama untuk pertandingan PSM Makassar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita berjumpa lagi menyemarakan kompetisi Liga 1 musim ini, musim 2024-2025. Dan saat ini sudah memasuki pekan kedua, di mana kita akan membahas, mengulas dan memprediksi laga yang cukup menarik ini, laga derby Indonesia Timur antara PSBS Biak yang kita ketahui bersama merupakan tim promosi dan akan menghadapi tim juara musim 2022-2023 PSM Makassar. Nah, kita flashback dulu pada pekan pertama. Kedua tim PSBS dan PSM ini meraih hasil yang cukup berbeda, di mana PSBS di laga pertama mereka sebagai tim promosi di Liga 1 ini harus menelan kekalahan dari sang juara bertahan Persib Bandung dengan skor telak 4-1 saat itu bermain di Stadion Sijalak Harupat.
Sementara itu PSM Makassar Tribuners berhasil memenangkan laga pertama mereka saat menjamu Persis Solo di Stadion Batakan dengan skor 3-0. Dan tentunya di pekan kedua ini kedua tim akan sama-sama mencoba untuk meraih hasil maksimal. Tentu bagi PSBS Biak mereka tidak ingin lagi kecolongan. Sementara itu PSM Makassar dengan pengharapan besar bisa mempertahankan hasil yang cukup positif di awal kompetisi ini. Nah, untuk pertandingannya sendiri akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta karena PSBS Biak untuk sementara bermarkas di markasnya Bali United ya, Stadion Iwayan Dipta pada hari Jumat. Tentu hari ini akan bertanding, kick off pukul 16.30 WITA. Nah, kita langsung saja untuk prediksi susunan pemain. Pertama PSM, kita ke tim tuan rumah dulu. PSBS Biak, kalau dilihat dari pekan pertama saat menghadapi Persib Bandung, PSBS ini di bawah asuhan pelatih mereka Johan Schneider itu mengandalkan skema 4-4-2, di mana di posisi penjaga gawang ada Mario Londok, kemudian dua back tengah ini ada mengandalkan Doni Monim, lalu Julian Velasquez, dan untuk back kiri, fullback kiri ada Nelson Alom dan Marco Sandi di back kanan. Ini pemain-pemain yang cukup berpengalaman ini bermain di Liga 1, meskipun ini PSBS Biak tim promosi ya, tapi pemain-pemain yang direkrut untuk musim ini di Liga 1 itu adalah pemain-pemain yang cukup berpengalaman. Kemudian dua gelandang di tengah ada Daminius Odiman dan Jonathan Makado, dan dua gelandang sayap mereka di sisi kiri ada Kelly Stroyer dan William Slugo, dan duo striker Alexandro dan Abel Arganars. Nah, Tribuners, sementara itu di sisi kanan PSM Makassar, Tapares cukup membuat sebuah perubahan dalam skema musim ini. Ketika kita berkaca pada musim lalu dan dua musim sebelumnya itu Tapares itu lebih banyak mengandalkan skema 3-5-2, namun di musim ini itu sudah terlihat saat pramusim ya, saat dimana PSM itu bermain di Piala Presiden, dan kita saksikan juga bersama waktu pekan pertama menghadapi Persis Solo, PSM itu mengandalkan skema 4-3-3, namun ini cukup cair, kadang 4-3-3 lalu berubah menjadi 4-4-2 seiring dengan kondisi di lapangan. Tapi yang pasti yang menjadi corak atau hal yang paling fundamental dalam perubahan PSM musim ini itu yakni di lini pertahanan, di mana PSM itu musim lalu dan dua musim sebelumnya itu lebih banyak mengandalkan 3 back tengah, tapi musim ini Tapares hanya memasang dua stopper, tapi diperbantukan dengan dua fullback sayap ya. Ya, untuk posisi penjaga gawang sendiri, Reza Arya kita tahu masih harus dalam kondisi penyembuhan cedera, maka itu kiper baru yang direkrut musim ini Hilmansyah sudah bermain cukup baik pada pekan pertama, terbukti bisa clean sheet. Hilmansyah ini kiper yang sudah lama ya bersama PSM Makassar, diorbitkan oleh PSM Makassar, meskipun musim sebelumnya sempat hijrah ke Rans, namun musim ini kembali didatangkan lagi. Lalu untuk dua
Back tengah ada Yuran Fernandes yang diplot sekarang menjadi kapten tim kesebelasan Juve Eja. Lalu ada Ayus Neto, ini juga back asing. Kemudian di sisi kanan, fullback kanan ada Victor Luis. Di sisi kiri ini Syahrul Lasinari. Ini terbilang di lini belakang PS Makassar ini rata-rata ini pemain baru ya. Ada Hilmansyah, Victor Luis, Ayus Neto, dan Syahrul Lasinari. Syahrul Lasinari ini juga pemain lokal, pemain baru yang didatangkan dari Rans juga, pemain asal Maluku. Lalu di lini tengah ada Ananda Rehan menggantikan posisi dari M. Arpan, kapten utama dari PS Makassar yang juga harus menepi cukup panjang ini kabarnya, menepi mungkin sekitar 4 bulan ya Arpan, karena baru saja menjalani operasi ACL. Lalu ada Akbar Tanjung, gelandang senior di skuad PS Makassar, sudah 2 musim berseragam PSM dan ini menjadi musim ketiga dia bersama PS Makassar. Lalu pemain baru lagi, pemain asing, ada Latir Fal. Ini cukup memberikan warna tersendiri bagi PSM di musim ini. Dia salah satu gelandang yang cukup kreatif ya. Kalau kita lihat pergerakannya di pekan pertama saat menghadapi Persis Solo, dia cukup banyak merepotkan lini pertahanan dari tim lawan. Lalu trio lini depan ada Rizky Aika, ada Mertin Haljeta, dan Tito Okello. Nah, saat PSM melibas Persis Solo dengan skor 3-0, Mertin Haljeta sukses mencetak 2 gol, Rizky Aika menyumbang 1 gol. Nah, ini salah satu pembuktian ini bahwa Mermin ini sempat mendapat kritikan ya waktu di Piala Presiden. Dia dianggap kurang garang lah, salah satu striker yang dianggap kurang garang karena tipikal permainannya itu bukan tipikal striker yang mengandalkan kecepatan, skillful, tapi dia cukup bermain flamboyan. Bahkan fans dari PSM Makassar itu menganggap Nermin ini seperti cara bermainnya itu, gayanya itu seperti William Pluim. Dia cukup tidak banyak memainkan bola, tapi penempatannya, cara melewati lawan hingga finishingnya itu mengingatkan fans dari PSM ini sosok William Pluim, ini Nermin Haljeta, dan dia membuktikan dengan 2 golnya saat menghadapi Persis Solo. Tito Okello dia belum bisa mencetak gol sejauh ini, tapi dia ini memiliki tipe striker yang pergerakannya sangat-sangat progresif, kuat dalam mempertahankan bola, dan juga cukup rajin ya untuk membantu lini saat PSM Makassar mendapat serangan balik. Dan ini trio dari lini serang PSM Makassar ini sejauh ini cukup meyakinkan penampilannya. Nah, dilihat dari formasi atau skema yang akan diandalkan dari kedua tim ini, tentunya pertarungan ini akan terjadi di lini tengah. Untuk PSM Makassar sendiri tadi preskon Tapares mengingatkan para pemainnya bahwa hasil dari pekan pertama itu bukan menjadi gambaran utama bahwa mereka atau para pemain PSM ini bisa bisa mengalahkan PSBS Biak. Tapares mengingatkan kembali bahwa mereka harus bekerja keras, karena PSBS Biak ini meskipun mereka kalah telak dari
apa ya, dari Persib Bandung itu statistik mereka cukup meyakinkan. Saat apalagi bermain di kandang Persib di pekan pertama, mereka memang kebobolan 4 gol, mencetak 1 gol, dicetak oleh Alessandro Dos Pereira ya. Tapi secara statistik itu mereka memiliki banyak kreasi peluang yang diciptakan. 13 shot berhasil diciptakan. Apa lagi ya? Penguasaan bolanya juga cukup meyakinkan sampai 61%, dan passing-passingnya itu cukup baik. Artinya bahwa permainan PSBS Biak ini mengandalkan permainan bola-bola pendek, aliran-aliran bola mulai dari lini belakang, bekerja sama lini tengah hingga ke lini depan. Juan Schneider sebagai juru taktik dari PSBS Biak ini menunjukkan karakter permainan. Kalau kita biasa, bagi para pecinta sepak bola Indonesia itu biasa melihat permainan dari Persipura ya, ini karakternya tuh nyaris sama dari PSBS Biak. Memang secara squad PSBS Biak ini banyak dihuni pemain-pemain asal Papua ya, jadi karakter bermainnya cukup sama. Olehnya itu tentu PSM harus mewaspadai lini serang, utamanya lini serang dari PSBS Biak ini. Mereka memiliki kecepatan, ada Kelly Stroyer, ada William Lugo, dan juga dua striker mereka Alexandro dan Abel Arganaras. Sementara itu untuk PSBS Biak sendiri, tentu mereka sudah melihat bagaimana cara PSM bermain di pekan pertama. Tentu Nermi Heljeta akan menjadi pemain yang paling sering, kita memprediksinya itu paling sering mendapat penjagaan dan mendapat pelanggaran ya, dilanggar, bukan mendapat pelanggaran, akan lebih banyak dilanggar. Namun tentu yang akan menjadi, sekali lagi kita kembali lagi bahwa yang akan menjadi titik tempurnya itu nanti di sepertiga lapangan, artinya di lini tengah dari kedua tim. Ketika PSM saat menghadapi Persis mampu mencetak 3 gol, itu sangat terlihat bahwa kombinasi permainan lini tengah mereka itu sangat-sangat rapi. Ketika ada upaya untuk memotong serangan lawan, itu PSM mampu melakukan counter attack dengan bersih, dengan clean. Itu terbukti di gol ketiga dari PSM yang dicetak Rizky Eka. Itu mereka dengan cepat bisa memotong serangan dari Persis Solo, lalu hanya 2-3 kali sentuhan dengan solo run yang dilakukan Rizky Eka itu bisa menciptakan gol. Ini PSBS Biak ini harus berhati-hati. Memang PSM musim ini harus kehilangan banyak pemain-pemain pilar utama mereka ya. Kalau kita tahu sendiri, musim lalu, 2 musim sebelumnya itu PSM mengandalkan plan kiri, plan kanan itu ada Yakob Sayuri dan Yance Sayuri. Dan untuk musim ini cukup baik bahwa PSM memiliki Syahrul Lasinari, ada Victor Luis yang bisa membackup lini serang juga. Dia cukup rajin naik turun ya ini di posisi ini. Dan ini bisa, menariknya apa yang diperagakan oleh Bernardo Tavares di skuad PSM musim ini, bahwa posisi yang ditempati Victor Luis, Rizky Eka, Lasinari, Tito Okelo ini bisa saling berganti, bergantung dari situasi yang dihadapi di lapangan. Nah, untuk head to head sendiri, kita tahu kedua tim sepertinya ini pertemuan perdana mereka di kompetisi kasta tertinggi Indonesia.
Tapi kalau kita lihat bersama, ini akan menjadi sangat menarik ya, karena pertemuan pertama mereka di Liga 1. Tavares lagi-lagi menyambut baik pertemuan mereka dengan PSBS Biak, dan dia enggan meremehkan meskipun ini tim promosi, tim yang dikalahkan babak belur di pekan pertama. Tavares meyakini bahwa PSBS Biak itu akan memberikan kejutan, olehnya itu PSM harus berhati-hati. Yuran Fernandes ini cukup menarik bahwa Yuran juga di beberapa pertandingan itu sering membantu lini serang. Ketika PSM asik menyerang, Yuran Fernandes juga kadang meninggalkan posnya. Ini yang harus diperhatikan. Banyak pengamat, banyak pihak yang mengikuti PSM Makassar itu memberikan memberikan satu warning ya. Meskipun secara permainan Yuran Fernandes ini adalah salah satu back terbaik lah untuk Liga 1. Bukan hanya saat ini, musim lalu, 2 musim sebelumnya Yuran Fernandes ini bermain cukup baik. Dibuktikan juga di laga perdana PSM musim ini. Yuran Fernandes ini masuk dalam best starting line up ya untuk pekan pertama. Itu mungkin menjadi catatannya ya, meskipun ya latihan terakhir PSM itu ada kabarnya Yuran Fernandes sempat menepi, tapi kita berharap Yuran sebagai kapten tim bisa bermain di laga kali ini. Nah, untuk prediksi skor sendiri, kami melihat bahwa di atas kertas mungkin PSM Makassar cukup diunggulkan dengan hasil, berkaca dari hasil pekan pertama. Tapi ini ada psikologi yang cukup berbeda. Mungkin PSBS Biak akan berusaha untuk bangkit kembali, dan kami memprediksi PSM mungkin bisa memenangkan pertandingan kali ini dengan skor yang cukup tipis, kalau bukan 1-0, 2-1. Nah, itu mungkin prediksi kami. Untuk para tribuner silakan tulis di kolom komentar juga ya untuk prediksinya, siapa yang akan memenangkan pertandingan kali ini. Ya, mungkin sekian untuk preview laga Liga 1 musim ini. Tentunya kita akan jumpa lagi untuk preview pertandingan menarik lainnya, terutama untuk pertandingan PSM Makassar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita berjumpa lagi menyemarakan kompetisi Liga 1 musim ini, musim 2024-2025. Dan saat ini sudah memasuki pekan kedua, di mana kita akan membahas, mengulas, dan memprediksi laga yang cukup menarik ini. Laga derby Indonesia Timur antara PSBS Biak yang kita ketahui bersama merupakan tim promosi dan akan menghadapi tim juara musim 2022-2023 PSM Makassar. Nah, kita flashback dulu pada pekan pertama. Kedua tim PSBS dan PSM ini meraih hasil yang cukup berbeda, di mana PSBS di laga pertama mereka sebagai tim promosi di Liga 1 ini harus menelan kekalahan dari sang juara bertahan Persib Bandung dengan skor telak 4-1 saat itu bermain di Stadion Sijalak Harupat. Sementara itu PSM Makassar, Tribuners, berhasil memenangkan laga pertama mereka saat menjamu Persis Solo di Stadion Batakan dengan skor 3-0. Dan tentunya di pekan kedua ini kedua tim
akan sama-sama mencoba untuk meraih hasil maksimal. Tentu bagi PSBS Biak, mereka tidak ingin lagi kecolongan. Sementara itu PSM Makassar dengan pengharapan besar bisa mempertahankan hasil yang cukup positif di awal kompetisi ini. Nah, untuk pertandingannya sendiri akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta, karena PSBS Biak untuk sementara bermarkas di markasnya Bali United ya, Stadion Iwayan Dipta, pada hari Jumat. Tentu hari ini akan bertanding, kick off pukul 16.30 WITA. Nah, kita langsung saja untuk prediksi susunan pemain. Pertama PSM, kita ke tim tuan rumah dulu, PSBS Biak. Kalau dilihat dari pekan pertama saat menghadapi Persib Bandung, PSBS ini di bawah asuhan pelatih mereka Johan Schneider itu mengandalkan skema 4-4-2, di mana di posisi penjaga gawang ada Mario Londok, kemudian dua back tengah ini ada mengandalkan Doni Monim, lalu Julian Velasquez, dan untuk back kiri, fullback kiri ada Nelson Alom dan Marco Sandi di back kanan. Ini pemain-pemain yang cukup berpengalaman ini bermain di Liga 1, meskipun ini PSBS Biak tim promosi ya, tapi pemain-pemain yang direkrut untuk musim ini di Liga 1 itu adalah pemain-pemain yang cukup berpengalaman. Kemudian dua gelandang di tengah ada Daminius Odiman dan Jonathan Makado, dan dua gelandang sayap mereka di sisi kiri ada Kelly Stroyer dan William Slugo, dan duo striker Alexandro dan Abel Arganars. Nah, Tribuners, sementara itu di sisi kanan PSM Makassar, Tapares cukup membuat sebuah perubahan dalam skema musim ini. Ketika kita berkaca pada musim lalu dan dua musim sebelumnya itu, Tavares itu lebih banyak mengandalkan skema 3-5-2, namun di musim ini itu sudah terlihat saat pramusim ya, saat dimana PSM itu bermain di Piala Presiden, dan kita saksikan juga bersama waktu pekan pertama menghadapi Persis Solo, PSM itu mengandalkan skema 4-3-3, namun ini cukup cair, kadang 4-3-3 lalu berubah menjadi 4-4-2 seiring dengan kondisi di lapangan. Tapi yang pasti yang menjadi corak atau hal yang paling fundamental dalam perubahan PSM musim ini itu yakni di lini pertahanan, di mana PSM itu musim lalu dan dua musim sebelumnya itu lebih banyak mengandalkan 3 back tengah, tapi musim ini Tapares hanya memasang dua stopper, tapi diperbantukan dengan dua fullback sayap ya. Ya, untuk posisi penjaga gawang sendiri, Reza Arya kita tahu masih harus dalam kondisi penyembuhan cedera, maka itu kiper baru yang direkrut musim ini, Hilmansyah, sudah bermain cukup baik pada pekan pertama, terbukti bisa clean sheet. Hilmansyah ini kiper yang sudah lama ya bersama PSM Makassar, diorbitkan oleh PSM Makassar, meskipun musim sebelumnya sempat hijrah ke Rans, namun musim ini kembali didatangkan lagi. Lalu untuk dua back tengah ada Yuran Fernandes yang diplot sekarang menjadi kapten tim kesebelasan Juve Eja. Lalu ada Alicia Neto, ini juga back asing. Kemudian di sisi kanan, fullback kanan ada Victor Luis,
Di sisi kiri ini Syahrul Yassinari, ini terbilang di lini belakang PS Makassar ini rata-rata ini pemain baru ya. Ada Hilmansyah, Victor Luis, Alusia Neto, dan Syahrul Yassinari. Syahrul Yassinari ini juga pemain lokal, pemain baru yang didatangkan dari Rans juga, pemain asal Maluku. Lalu di lini tengah ada Ananda Rehan menggantikan posisi dari M. Arfan, kapten utama dari PS Makassar, yang juga harus menepi cukup panjang ini kabarnya, menepi mungkin sekitar 4 bulan ya Arfan, karena baru saja menjalani operasi ACL. Lalu ada Akbar Tanjung, gelandang senior di skuad PS Makassar, sudah 2 musim berseragam PSM dan ini menjadi musim ketiga dia bersama PS Makassar. Lalu pemain baru lagi, pemain asing, ada Latir Fal, ini cukup memberikan warna tersendiri bagi PSM di musim ini. Dia salah satu gelandang yang cukup kreatif ya. Kalau kita lihat pergerakannya di pekan pertama saat menghadapi Persis Solo, dia cukup banyak merepotkan lini pertahanan dari tim lawan. Lalu trio lini depan ada Rizky Aika, ada Mervin Haljeta, dan Tito Okello. Nah, saat PSM melibas Persis Solo dengan skor 3-0, Mervin Haljeta sukses mencetak 2 gol, Rizky Aika menyumbang 1 gol. Nah, ini salah satu pembuktian ini bahwa Mervin ini sempat mendapat kritikan ya waktu di Piala Presiden. Dia dianggap kurang garang lah, salah satu striker yang dianggap kurang garang karena tipikal permainannya itu bukan tipikal striker yang mengandalkan kecepatan, skillful, tapi dia cukup bermain flamboyan. Bahkan fans dari PSM Makassar itu menganggap Nermin ini seperti cara bermainnya itu, gayanya itu seperti William Pluim. Dia cukup tidak banyak memainkan bola, tapi penempatannya, cara melewati lawan hingga finishingnya itu mengingatkan fans dari PSM ini sosok William Pluim, ini Nermin Haljeta, dan dia membuktikan dengan 2 golnya saat menghadapi Persis Solo. Tito Okello, dia belum bisa mencetak gol sejauh ini, tapi dia ini memiliki tipe striker yang pergerakannya sangat-sangat progresif, kuat dalam mempertahankan bola, dan juga cukup rajin ya untuk membantu lini saat PSM Makassar mendapat serangan balik. Dan ini trio dari lini serang PSM Makassar ini sejauh ini cukup meyakinkan penampilannya. Nah, dilihat dari formasi atau skema yang akan diandalkan dari kedua tim ini, tentunya pertarungan ini akan terjadi di lini tengah. Untuk PSM Makassar sendiri, tadi preskon Tapares mengingatkan para pemainnya bahwa hasil dari pekan pertama itu bukan menjadi gambaran utama bahwa mereka atau para pemain PSM ini bisa bisa mengalahkan PSBS Biak. Tapares mengingatkan kembali bahwa mereka harus bekerja keras, karena PSBS Biak ini meskipun mereka kalah telak dari Persib Bandung, itu statistik mereka cukup meyakinkan. Saat apalagi bermain di kandang Persib di pekan pertama, mereka memang kebobolan 4 gol, mencetak 1 gol dicetak oleh Alessandro Dos
Pereira ya. Tapi secara statistik itu mereka memiliki banyak kreasi peluang yang diciptakan. 13 shot berhasil diciptakan. Apa lagi ya? Penguasaan bolanya juga cukup meyakinkan sampai 61% dan passingnya itu cukup baik. Artinya bahwa permainan PSBS Biak ini mengandalkan permainan bola-bola pendek, aliran-aliran bola mulai dari lini belakang, bekerja sama lini tengah hingga ke lini depan. Dian Schneider sebagai juru taktik dari PSBS Biak ini menunjukkan karakter permainan. Kalau kita biasa, bagi para pecinta sepak bola Indonesia itu biasa melihat permainan dari Persipura ya, ini karakternya tuh nyaris sama dari PSBS Biak. Memang secara squad PSBS Biak ini banyak dihuni pemain-pemain asal Papua ya, jadi karakter bermainnya cukup sama. Olehnya itu tentu PSM harus mewaspadai lini serang, utamanya lini serang dari PSBS Biak ini. Mereka memiliki kecepatan, ada Kelly Stroyer, ada William Lugo, dan juga duo striker mereka Alexandro dan Abel Arganaras. Sementara itu untuk PSBS Biak sendiri, tentu mereka sudah melihat bagaimana cara PSM bermain di pekan pertama. Tentu Nermi Heljeta akan menjadi pemain yang paling sering, kita memprediksinya itu paling sering mendapat penjagaan dan mendapat pelanggaran ya, dilanggar, bukan mendapat pelanggaran, akan lebih banyak dilanggar. Namun tentu yang akan menjadi, sekali lagi kita kembali lagi bahwa yang akan menjadi titik tempurnya itu nanti di sepertiga lapangan, artinya di lini tengah dari kedua tim. Ketika PSM saat menghadapi Persis mampu mencetak 3 gol, itu sangat terlihat bahwa kombinasi permainan lini tengah mereka itu sangat-sangat rapi. Ketika ada upaya untuk memotong serangan lawan, itu PSM mampu melakukan counter attack dengan bersih, dengan clean. Itu terbukti di gol ketiga dari PSM yang dicetak Rizky Eka. Itu mereka dengan cepat bisa memotong serangan dari Persis Solo, lalu hanya 2-3 kali sentuhan dengan solo run yang dilakukan Rizky Eka itu bisa menciptakan gol. Ini PSBS Biak ini harus berhati-hati. Memang PSM musim ini harus kehilangan banyak pemain-pemain pilar utama mereka ya. Kalau kita tahu sendiri musim lalu, 2 musim sebelumnya itu PSM mengandalkan plan kiri, plan kanan itu ada Yakob Sayuri dan Yance Sayuri. Dan untuk musim ini cukup baik bahwa PSM memiliki Syahrul Lasinari, ada Victor Luis yang bisa membackup lini serang juga. Dia cukup rajin naik turun ya ini di posisi ini. Dan ini bisa menariknya apa yang diperagakan oleh Bernardo Tavares di skuad PSM musim ini, bahwa posisi yang ditempati Victor Luis, Rizky Eka, Lasinari, Tito Okello ini bisa saling bergantung dari situasi yang dihadapi di lapangan. Nah, untuk head to head sendiri, kita tahu kedua tim sepertinya ini pertemuan perdana mereka di kompetisi kasta tertinggi Indonesia. Tapi kalau kita lihat bersama, ini akan menjadi sangat menarik ya, karena pertemuan pertama mereka di Liga 1. Tavares lagi-lagi menyambut baik pertemuan mereka dengan PSBS Biak.
dan dia enggan meremehkan meskipun ini tim promosi, tim yang dikalahkan babak belur di pekan pertama. Tapares meyakini bahwa PSBS Biak itu akan memberikan kejutan. Olehnya itu PSM harus berhati-hati. Yuran Fernandes ini cukup menarik bahwa Yuran juga di beberapa pertandingan itu sering membantu lini serang. Ketika PSM asik menyerang, Yuran Fernandes juga kadang meninggalkan posnya. Ini yang harus diperhatikan. Banyak pengamat, banyak pihak yang mengikuti PSM Makassar itu memberikan memberikan satu warning ya. Meskipun secara permainan Yuran Fernandes ini adalah salah satu back terbaik lah untuk Liga 1, bukan hanya saat ini, musim lalu, 2 musim sebelumnya Yuran Fernandes ini bermain cukup baik, dibuktikan juga di laga perdana PSM musim ini. Yuran Fernandes ini masuk dalam best starting line up ya untuk pekan pertama. Itu mungkin menjadi catatannya ya, meskipun ya latihan terakhir PSM itu ada kabarnya Yuran Fernandes sempat menepi, tapi kita berharap Yuran sebagai kapten tim bisa bermain di laga kali ini. Nah, untuk prediksi skor sendiri, kami melihat bahwa di atas kertas mungkin PSM Makassar cukup diunggulkan dengan hasil, berkaca dari hasil pekan pertama, tapi ini ada psikologi yang cukup berbeda. Mungkin PSBS Biak akan berusaha untuk bangkit kembali, dan kami memprediksi PSM mungkin bisa memenangkan pertandingan kali ini dengan skor yang cukup tipis, kalau bukan 1-0, 2-1. Nah, itu mungkin prediksi kami. Untuk para tribuner silakan tulis di kolom komentar juga ya untuk prediksinya, siapa yang akan memenangkan pertandingan kali ini. Ya, mungkin sekian untuk preview laga Liga 1 musim ini. Tentunya kita akan jumpa lagi untuk preview pertandingan menarik lainnya, terutama untuk pertandingan PSM Makassar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita berjumpa lagi menyemarakan kompetisi Liga 1 musim ini, musim 2024-2025. Dan saat ini sudah memasuki pekan kedua, di mana kita akan membahas, mengulas, dan memprediksi laga yang cukup menarik ini, laga derby Indonesia Timur antara PSBS Biak yang kita ketahui bersama merupakan tim promosi dan akan menghadapi tim juara musim 2022-2023 PSM Makassar. Nah, kita flashback dulu pada pekan pertama. Kedua tim PSBS dan PSM ini meraih hasil yang cukup berbeda, di mana PSBS di laga pertama mereka sebagai tim promosi di Liga 1 ini harus menelan kekalahan dari sang juara bertahan Persib Bandung dengan skor telak 4-1 saat itu bermain di Stadion Sijalak Harupat. Sementara itu PSM Makassar, Tribuners, berhasil memenangkan laga pertama mereka saat menjamu Persis Solo di Stadion Batakan dengan skor 3-0. Dan tentunya di pekan kedua ini kedua tim akan sama-sama mencoba untuk meraih hasil maksimal. Tentu bagi PSBS Biak, mereka tidak ingin lagi kecolongan. Sementara itu
PSM Makassar dengan pengharapan besar bisa mempertahankan hasil yang cukup positif di awal kompetisi ini. Nah, untuk pertandingannya sendiri akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta karena PSBS Biak untuk sementara bermarkas di markasnya Bali United ya, Stadion Iwayan Dipta pada hari Jumat. Tentu hari ini akan bertanding, kick off pukul 16.30 WITA. Nah, kita langsung saja untuk prediksi susunan pemain. Pertama PSM, kita ke tim tuan rumah dulu, PSBS Biak. Kalau dilihat dari pekan pertama saat menghadapi Persib Bandung, PSBS ini di bawah asuhan pelatih mereka Johan Schneider itu mengandalkan skema 4-4-2, di mana di posisi penjaga gawang ada Mario Londok, kemudian dua back tengah ini ada mengandalkan Doni Monim, lalu Julian Velasquez, dan untuk back kiri, fullback kiri ada Nelson Alom dan Marco Sandi di back kanan. Ini pemain-pemain yang cukup berpengalaman ini bermain di Liga 1, meskipun ini PSBS Biak tim promosi ya, tapi pemain-pemain yang direkrut untuk musim ini di Liga 1 itu adalah pemain-pemain yang cukup berpengalaman. Kemudian dua gelandang di tengah ada Dominius Odiman dan Jonathan Makado, dan dua gelandang sayap mereka di sisi kiri ada Kelly Stroyer dan William Slugo, dan duo striker Alexandro dan Abel Arganas. Nah, Tribuners, sementara itu di sisi kanan PSM Makassar, Tapares cukup membuat sebuah perubahan dalam skema musim ini. Ketika kita berkaca pada musim lalu dan dua musim sebelumnya itu, Tavares itu lebih banyak mengandalkan skema 3-5-2, namun di musim ini itu sudah terlihat saat pramusim ya, saat dimana PSM itu bermain di Piala Presiden, dan kita saksikan juga bersama waktu pekan pertama menghadapi Persis Solo, PSM itu mengandalkan skema 4-3-3, namun ini cukup cair, kadang 4-3-3 lalu berubah menjadi 4-4-2 seiring dengan kondisi di lapangan. Tapi yang pasti yang menjadi corak atau hal yang paling fundamental dalam perubahan PSM musim ini itu yakni di lini pertahanan, di mana PSM itu musim lalu dan dua musim sebelumnya itu lebih banyak mengandalkan 3 back tengah, tapi musim ini Tapares hanya memasang dua stopper, tapi diperbantukan dengan dua fullback sayap ya. Ya, untuk posisi penjaga gawang sendiri, Reza Arya kita tahu masih harus dalam kondisi penyembuhan cedera, maka itu kiper baru yang direkrut musim ini Hilmansyah sudah bermain cukup baik pada pekan pertama, terbukti bisa clean sheet. Hilmansyah ini kiper yang sudah lama ya bersama PSM Makassar, diorbitkan oleh PSM Makassar, meskipun musim sebelumnya sempat hijrah ke Rans, namun musim ini kembali didatangkan lagi. Lalu untuk dua back tengah ada Yuran Fernandes yang diplot sekarang menjadi kapten tim kesebelasan Juku Eja. Lalu ada Alius Neto, ini juga back asing. Kemudian di sisi kanan, fullback kanan ada Victor Luis. Di sisi kiri ini Syahrul Lasinari. Ini terbilang di lini belakang PSM Makassar ini rata-rata ini pemain baru ya. Ada Hilmansyah, Victor Luis, Alius Neto, dan Syahrul Lasinari. Syahrul
Gallinari ini juga pemain lokal, pemain baru yang didatangkan dari Rans juga, pemain asal Maluku. Lalu di lini tengah ada Ananda Rehan menggantikan posisi dari M. Arfan, kapten utama dari PS Makassar, yang juga harus menepi cukup panjang ini kabarnya, menepi mungkin sekitar 4 bulan ya Arfan, karena baru saja menjalani operasi ACL. Lalu ada Akbar Tanjung, gelandang senior di skuad PS Makassar, sudah 2 musim berseragam PSM dan ini menjadi musim ketiga dia bersama PS Makassar. Lalu pemain baru lagi, pemain asing, ada Latir Pal, ini cukup memberikan warna tersendiri bagi PSM di musim ini. Dia salah satu gelandang yang cukup kreatif ya. Kalau kita lihat pergerakannya di pekan pertama saat menghadapi Persis Solo, dia cukup banyak merepotkan lini pertahanan dari tim lawan. Lalu trio lini depan ada Rizky Aika, ada Mertin Haljeta, dan Tito Okello. Nah, saat PSM melibas Persis Solo dengan skor 3-0, Nermin Haljeta sukses mencetak 2 gol, Rizky Aika menyumbang 1 gol. Nah, ini salah satu pembuktian ini bahwa Nermin ini sempat mendapat kritikan ya waktu di Piala Presiden. Dia dianggap kurang garang lah, salah satu striker yang dianggap kurang garang karena tipikal permainannya itu bukan tipikal striker yang mengandalkan kecepatan, skillful, tapi dia cukup bermain flamboyan. Bahkan fans dari PSM Makassar itu menganggap Nermin ini seperti cara bermainnya itu, gayanya itu seperti William Pluim. Dia cukup tidak banyak memainkan bola, tapi penempatannya, cara melewati lawan hingga finishingnya itu mengingatkan fans dari PSM ini sosok William Pluim ini, Nermin Haljeta, dan dia membuktikan dengan 2 golnya saat menghadapi Persis Solo. Tito Okello, dia belum bisa mencetak gol sejauh ini, tapi dia ini memiliki tipe striker yang pergerakannya sangat-sangat progresif, kuat dalam mempertahankan bola, dan juga cukup rajin ya untuk membantu lini saat PSM Makassar mendapat serangan balik. Dan ini trio dari lini serang PSM Makassar ini sejauh ini cukup meyakinkan penampilannya. Nah, dilihat dari formasi atau skema yang akan diandalkan dari kedua tim ini, tentunya pertarungan ini akan terjadi di lini tengah. Untuk PSM Makassar sendiri, tadi preskon Tapares mengingatkan para pemainnya bahwa hasil dari pekan pertama itu bukan menjadi gambaran utama bahwa mereka atau para pemain PSM ini bisa bisa mengalahkan PSBS Biak. Tapares mengingatkan kembali bahwa mereka harus bekerja keras, karena PSBS Biak ini meskipun mereka kalah telak dari Persib Bandung, itu statistik mereka cukup meyakinkan. Saat apalagi bermain di kandang Persib di pekan pertama, mereka memang kebobolan 4 gol, mencetak 1 gol dicetak oleh Alessandro Dos Pereira ya. Tapi secara statistik itu mereka memiliki banyak kreasi peluang yang diciptakan. 13 shot berhasil diciptakan. Apalagi ya, penguasaan bolanya juga cukup meyakinkan.
sampai 61% dan passingnya itu cukup baik. Artinya bahwa permainan PSBS Biak ini mengandalkan permainan bola-bola pendek, aliran-aliran bola mulai dari lini belakang, bekerja sama lini tengah hingga ke lini depan. Juan Schneider sebagai juru taktik dari PSBS Biak ini menunjukkan karakter permainan. Kalau kita biasa, bagi para pecinta sepak bola Indonesia itu biasa melihat permainan dari Persipura ya, ini karakternya tuh nyaris sama dari PSBS Biak. Memang secara squad PSBS Biak ini banyak dihuni pemain-pemain asal Papua ya, jadi karakter bermainnya cukup sama. Olehnya itu tentu PSM harus mewaspadai lini serang, utamanya lini serang dari PSBS Biak ini. Mereka memiliki kecepatan, ada Kelly Stroyer, ada William Lugo, dan juga duo striker mereka Alexandro dan Abel Arganaras. Sementara itu untuk PSBS Biak sendiri, tentu mereka sudah melihat bagaimana cara PSM bermain di pekan pertama. Tentu Nermi Heljeta akan menjadi pemain yang paling sering, kita memprediksinya itu paling sering mendapat penjagaan dan mendapat pelanggaran ya, dilanggar, bukan mendapat pelanggaran, akan lebih banyak dilanggar. Namun tentu yang akan menjadi, sekali lagi kita kembali lagi bahwa yang akan menjadi titik tempurnya itu nanti di sepertiga lapangan, artinya di lini tengah dari kedua tim. Ketika PSM saat menghadapi Persis mampu mencetak 3 gol, itu sangat terlihat bahwa kombinasi permainan lini tengah mereka itu sangat-sangat rapi. Ketika ada upaya untuk memotong serangan lawan, itu PSM mampu melakukan counter attack dengan bersih, dengan clean. Itu terbukti di gol ketiga dari PSM yang dicetak Rizky Eka. Itu mereka dengan cepat bisa memotong serangan dari Persis Solo, lalu hanya 2-3 kali sentuhan dengan solo run yang dilakukan Rizky Eka itu bisa menciptakan gol. Ini PSBS Biak ini harus berhati-hati. Memang PSM musim ini harus kehilangan banyak pemain-pemain pilar utama mereka ya. Kalau kita tahu sendiri, musim lalu, 2 musim sebelumnya itu PSM mengandalkan plan kiri, plan kanan itu ada Yakob Sayuri dan Yance Sayuri. Dan untuk musim ini cukup baik bahwa PSM memiliki Syahrul Lasinari, ada Victor Luis yang bisa membackup lini serang juga. Dia cukup rajin naik turun ya ini di posisi ini. Dan ini bisa menariknya apa yang diperagakan oleh Bernardo Tavares di skuad PSM musim ini, bahwa posisi yang ditempati Victor Luis, Rizky Eka, Lasinari, Tito Okello ini bisa saling bergantung dari situasi yang dihadapi di lapangan. Nah, untuk head to head sendiri, kita tahu kedua tim sepertinya ini pertemuan perdana mereka di kompetisi kasta tertinggi Indonesia. Tapi kalau kita lihat bersama, ini akan menjadi sangat menarik ya, karena pertemuan pertama mereka di Liga 1. Tavares lagi-lagi menyambut baik pertemuan mereka dengan PSBS Biak, dan dia enggan meremehkan meskipun ini tim promosi, tim yang dikalahkan babak belur di pekan pertama. Tavares meyakini bahwa PSBS Biak itu akan memberikan kejutan. Olehnya itu PSM harus berhati-hati
Yuran Fernandes. Ini cukup menarik bahwa Yuran juga di beberapa pertandingan itu sering membantu lini serang. Ketika PSM asik menyerang, Yuran Fernandes juga kadang meninggalkan posnya. Ini yang harus diperhatikan. Banyak pengamat, banyak pihak yang mengikuti PSM Makassar itu memberikan memberikan satu warning ya. Meskipun secara permainan Yuran Fernandes ini adalah salah satu back terbaik lah untuk Liga 1, bukan hanya saat ini, musim lalu, 2 musim sebelumnya Yuran Fernandes ini bermain cukup baik, dibuktikan juga di laga perdana PSM musim ini. Yuran Fernandes ini masuk dalam best starting line up ya untuk pekan pertama. Itu mungkin menjadi catatannya ya, meskipun ya latihan terakhir PSM itu ada kabarnya Yuran Fernandes sempat menepi, tapi kita berharap Yuran sebagai kapten tim bisa bermain di laga kali ini. Nah, untuk prediksi skor sendiri, kami melihat bahwa di atas kertas mungkin PSM Makassar cukup diunggulkan dengan berkaca dari hasil pekan pertama, tapi ini ada psikologi yang cukup berbeda. Mungkin PSBS Biak akan berusaha untuk bangkit kembali, dan kami memprediksi PSM mungkin bisa memenangkan pertandingan kali ini dengan skor yang cukup tipis, kalau bukan 1-0, 2-1. Nah, itu mungkin prediksi kami. Untuk para tribuner silakan tulis di kolom komentar juga ya untuk prediksinya, siapa yang akan memenangkan pertandingan kali ini. Ya, mungkin sekian untuk preview laga Liga 1 musim ini. Tentunya kita akan jumpa lagi untuk preview pertandingan menarik lainnya, terutama untuk pertandingan PSM Makassar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita berjumpa lagi menyemarakan kompetisi Liga 1 musim ini, musim 2024-2025. Dan saat ini sudah memasuki pekan kedua, di mana kita akan membahas, mengulas, dan memprediksi laga yang cukup menarik ini, laga derby Indonesia Timur antara PSBS Biak yang kita ketahui bersama merupakan tim promosi dan akan menghadapi tim juara musim 2022-2023 PSM Makassar. Nah, kita flashback dulu pada pekan pertama. Kedua tim PSBS dan PSM ini meraih hasil yang cukup berbeda, di mana PSBS di laga pertama mereka sebagai tim promosi di Liga 1 ini harus menelan kekalahan dari sang juara bertahan Persib Bandung dengan skor telak 4-1 saat itu bermain di Stadion Sijalak Harupat. Sementara itu PSM Makassar, Tribuners, berhasil memenangkan laga pertama mereka saat menjamu Persis Solo di Stadion Batakan dengan skor 3-0. Dan tentunya di pekan kedua ini kedua tim akan sama-sama mencoba untuk meraih hasil maksimal. Tentu bagi PSBS Biak, mereka tidak ingin lagi kecolongan. Sementara itu PSM Makassar dengan pengharapan besar bisa mempertahankan hasil yang cukup positif di awal kompetisi ini. Nah, untuk pertandingannya sendiri akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta
karena PSBS Biak untuk sementara bermarkas di markasnya Bali United ya, Stadion Wayan Dipta pada hari Jumat. Tentu hari ini akan bertanding, kick off pukul 16.30 WITA. Nah, kita langsung saja untuk prediksi susunan pemain. Pertama PSM, kita ke tim tuan rumah dulu, PSBS Biak. Kalau dilihat dari pekan pertama saat menghadapi Persib Bandung, PSBS ini di bawah asuhan pelatih mereka Johan Schneider itu mengandalkan skema 4-4-2, di mana di posisi penjaga gawang ada Mario Londok, kemudian dua back tengah ini ada mengandalkan Doni Monim, lalu Julian Velasquez, dan untuk back kiri, fullback kiri ada Nelson Alom dan Marco Sandi di back kanan. Ini pemain-pemain yang cukup berpengalaman ini bermain di Liga 1, meskipun ini PSBS Biak tim promosi ya, tapi pemain-pemain yang direkrut untuk musim ini di Liga 1 itu adalah pemain-pemain yang cukup berpengalaman. Kemudian dua gelandang di tengah ada Dominius Odiman dan Jonathan Makado, dan dua gelandang sayap mereka di sisi kiri ada Kelly Stroyer dan William Slugo, dan duo striker Alexandro dan Abel Arganars. Nah, Tribunars, sementara itu di sisi kanan PSM Makassar, Tapares cukup membuat sebuah perubahan dalam skema musim ini. Ketika kita berkaca pada musim lalu dan dua musim sebelumnya itu, Tavares itu lebih banyak mengandalkan skema 3-5-2, namun di musim ini itu sudah terlihat saat pramusim ya, saat dimana PSM itu bermain di Piala Presiden, dan kita saksikan juga bersama waktu pekan pertama menghadapi Persis Solo, PSM itu mengandalkan skema 4-3-3, namun ini cukup cair, kadang 4-3-3 lalu berubah menjadi 4-4-2 seiring dengan kondisi di lapangan. Tapi yang pasti yang menjadi corak atau hal yang paling fundamental dalam perubahan PSM musim ini itu yakni di lini pertahanan, di mana PSM itu musim lalu dan dua musim sebelumnya itu lebih banyak mengandalkan 3 back tengah, tapi musim ini Tavares hanya memasang dua stopper, tapi diperbantukan dengan dua fullback sayap ya. Ya, untuk posisi penjaga gawang sendiri, Reza Arya kita tahu masih harus dalam kondisi penyembuhan cedera, maka itu kiper baru yang direkrut musim ini Hilmansyah sudah bermain cukup baik pada pekan pertama, terbukti bisa clean sheet. Hilmansyah ini kiper yang sudah lama ya bersama PSM Makassar, diorbitkan oleh PSM Makassar, meskipun musim sebelumnya sempat hijrah ke Rans, namun musim ini kembali didatangkan lagi. Lalu untuk dua back tengah ada Yuran Fernandes yang diplot sekarang menjadi kapten tim kesebelasan Juve Eja. Lalu ada Alicia Neto, ini juga back asing. Kemudian di sisi kanan, fullback kanan ada Victor Luis. Di sisi kiri ini Syahrul Lasinari, ini terbilang di lini belakang PSM Makassar ini rata-rata ini pemain baru ya. Ada Hilmansyah, Victor Luis, Alicia Neto, dan Syahrul Lasinari. Syahrul Lasinari ini juga pemain lokal, pemain baru yang didatangkan dari Rans juga, pemain asal Maluku. Lalu di lini tengah
ada Ananda Rehan menggantikan posisi dari M. Arpan, kapten utama dari PSM Makassar, yang juga harus menepi cukup panjang kabarnya, menepi mungkin sekitar 4 bulan ya Arpan, karena baru saja menjalani operasi ACL. Lalu ada Akbar Tanjung, gelandang senior di skuad PSM Makassar, sudah 2 musim berseragam PSM dan ini menjadi musim ketiga dia bersama PSM Makassar. Lalu pemain baru lagi, pemain asing, ada Latir Fal. Ini cukup memberikan warna tersendiri bagi PSM di musim ini. Dia salah satu gelandang yang cukup kreatif ya. Kalau kita lihat pergerakannya di pekan pertama saat menghadapi Persis Solo, dia cukup banyak merepotkan lini pertahanan dari tim lawan. Lalu trio lini depan ada Rizky Aika, ada Mertin Haljeta, dan Tito Okello. Nah, saat PSM melibas Persis Solo dengan skor 3-0, Mermin Haljeta sukses mencetak 2 gol, Rizky Aika menyumbang 1 gol. Nah, ini salah satu pembuktian ini bahwa Mermin ini sempat mendapat kritikan ya waktu di Piala Presiden. Dia dianggap kurang garang lah, salah satu striker yang dianggap kurang garang karena tipikal permainannya itu bukan tipikal striker yang mengandalkan kecepatan, skillful, tapi dia cukup bermain flamboyan. Bahkan fans dari PSM Makassar itu menganggap Nermin ini seperti cara bermainnya itu, gayanya itu seperti William Pluim. Dia cukup tidak banyak memainkan bola, tapi penempatannya, cara melewati lawan hingga finishingnya itu mengingatkan fans dari PSM ini sosok William Pluim, ini Mermin Haljeta, dan dia membuktikan dengan 2 golnya saat menghadapi Persis Solo. Tito Okello, dia belum bisa mencetak gol sejauh ini, tapi dia ini memiliki tipe striker yang pergerakannya sangat-sangat progresif, kuat dalam mempertahankan bola, dan juga cukup rajin ya untuk membantu lini saat PSM Makassar mendapat serangan balik. Dan ini trio dari lini serang PSM Makassar ini sejauh ini cukup meyakinkan penampilannya. Nah, dilihat dari formasi atau skema yang akan diandalkan dari kedua tim ini, tentunya pertarungan ini akan terjadi di lini tengah. Untuk PSM Makassar sendiri, tadi preskon Tapares mengingatkan para pemainnya bahwa hasil dari pekan pertama itu bukan menjadi gambaran utama bahwa mereka atau para pemain PSM ini bisa bisa mengalahkan PSBS Biak. Tapares mengingatkan kembali bahwa mereka harus bekerja keras, karena PSBS Biak ini meskipun mereka kalah telak dari Persib Bandung, itu statistik mereka cukup meyakinkan. Saat apalagi bermain di kandang Persib di pekan pertama, mereka memang kebobolan 4 gol, mencetak 1 gol dicetak oleh Alessandro Des Pereira ya. Tapi secara statistik itu mereka memiliki banyak kreasi peluang yang diciptakan. 13 shot berhasil diciptakan. Apalagi ya, penguasaan bolanya juga cukup meyakinkan sampai 61%, dan passingnya itu cukup baik. Artinya bahwa permainan PSBS Biak ini mengandalkan permainan bola-bola pendek, aliran-aliran bola mulai dari lini belakang
bekerja sama lini tengah hingga ke lini depan. Juan Schneider sebagai juru taktik dari PSBS Biak ini menunjukkan karakter permainan. Kalau kita biasa, bagi para pecinta sepak bola Indonesia itu biasa melihat permainan dari Persipura ya, ini karakternya tuh nyaris sama dari PSBS Biak. Memang secara squad PSBS Biak ini banyak dihuni pemain-pemain asal Papua ya, jadi karakter bermainnya cukup sama. Olehnya itu tentu PSM harus mewaspadai lini serang, utamanya lini serang dari PSBS Biak ini. Mereka memiliki kecepatan, ada Kelly Stroyer, ada William Lugo, dan juga dua striker mereka Alexandro dan Abel Arganaras. Sementara itu untuk PSBS Biak sendiri tentu mereka sudah melihat bagaimana cara PSM bermain di pekan pertama. Tentu Nermi Heljeta akan menjadi pemain yang paling sering, kita memprediksinya itu paling sering mendapat penjagaan dan mendapat pelanggaran ya, dilanggar, bukan mendapat pelanggaran, akan lebih banyak dilanggar. Namun tentu yang akan menjadi, sekali lagi kita kembali lagi bahwa yang akan menjadi titik tempurnya itu nanti di sepertiga lapangan, artinya di lini tengah dari kedua tim. Ketika PSM saat menghadapi Persis mampu mencetak 3 gol, itu sangat terlihat bahwa kombinasi permainan lini tengah mereka itu sangat-sangat rapi. Ketika ada upaya untuk memotong serangan lawan, itu PSM mampu melakukan counter attack dengan bersih, dengan clean. Itu terbukti di gol ketiga dari PSM yang dicetak Rizky Eka. Itu mereka dengan cepat bisa memotong serangan dari Persis Solo, lalu hanya 2-3 kali sentuhan dengan soloran yang dilakukan Rizky Eka itu bisa menciptakan gol. Ini PSBS Biak ini harus berhati-hati. Memang PSM musim ini harus kehilangan banyak pemain-pemain pilar utama mereka ya. Kalau kita tahu sendiri musim lalu, 2 musim sebelumnya itu PSM mengandalkan plan kiri, plan kanan itu ada Yakob Sayuri dan Yance Sayuri. Dan untuk musim ini cukup baik bahwa PSM memiliki Syahrul Lasinari, ada Victor Luis yang bisa membackup lini serang juga. Dia cukup rajin naik turun ya ini di posisi ini. Dan ini bisa menariknya apa yang diperagakan oleh Bernardo Tavares di skuad PSM musim ini, bahwa posisi yang ditempati Victor Luis, Rizky Eka, Lasinari, Tito Okele ini bisa saling bergantung dari situasi yang dihadapi di lapangan. Nah, untuk head to head sendiri kita tahu kedua tim sepertinya ini pertemuan perdana mereka di kompetisi kasta tertinggi Indonesia. Tapi kalau kita lihat bersama, ini akan menjadi sangat menarik ya, karena ini pertemuan pertama mereka di Liga 1. Tavares lagi-lagi menyambut baik pertemuan mereka dengan PSBS Biak, dan dia enggan meremehkan meskipun ini tim promosi, tim yang dikalahkan babak belur di pekan pertama. Tavares meyakini bahwa PSBS Biak itu akan memberikan kejutan. Olehnya itu PSM harus berhati-hati. Yuran Fernandes ini cukup menarik bahwa Yuran juga di beberapa pertandingan itu sering membantu
lini serang. Ketika PSM asik menyerang, Joran Fernandes juga kadang meninggalkan posnya. Ini yang harus diperhatikan. Banyak pengamat, banyak pihak yang mengikuti PSM Makassar itu memberikan memberikan satu warning ya. Meskipun secara permainan Joran Fernandes ini adalah salah satu back terbaik lah untuk Liga 1, bukan hanya saat ini, musim lalu, 2 musim sebelumnya Joran Fernandes ini bermain cukup baik, dibuktikan juga di laga perdana PSM musim ini. Joran Fernandes ini masuk dalam best starting line up ya untuk pekan pertama. Itu mungkin menjadi catatannya ya, meskipun ya latihan terakhir PSM itu ada kabarnya Joran Fernandes sempat menepi, tapi kita berharap Joran sebagai kapten tim bisa bermain di laga kali ini. Nah, untuk prediksi skor sendiri, kami melihat bahwa di atas kertas mungkin PSM Makassar cukup diunggulkan dengan berkaca dari hasil pekan pertama, tapi ini ada psikologi yang cukup berbeda. Mungkin PSBS Biak akan berusaha untuk bangkit kembali, dan kami memprediksi PSM mungkin bisa memenangkan pertandingan kali ini dengan skor yang cukup tipis, kalau bukan 1-0, 2-1. Nah, itu mungkin prediksi kami. Untuk para tribuner silakan tulis di kolom komentar juga ya untuk prediksinya, siapa yang akan memenangkan pertandingan kali ini. Ya, mungkin sekian untuk preview laga Liga 1 musim ini. Tentunya kita akan jumpa lagi untuk preview pertandingan menarik lainnya, terutama untuk pertandingan PSM Makassar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita berjumpa lagi menyemarakan kompetisi Liga 1 musim ini, musim 2024-2025. Dan saat ini sudah memasuki pekan kedua, di mana kita akan membahas, mengulas, dan memprediksi laga yang cukup menarik ini, laga derby Indonesia Timur antara PSBS Biak yang kita ketahui bersama merupakan tim promosi dan akan menghadapi tim juara musim 2022-2023 PSM Makassar. Nah, kita flashback dulu pada pekan pertama. Kedua tim PSBS dan PSM ini meraih hasil yang cukup berbeda, di mana PSBS di laga pertama mereka sebagai tim promosi di Liga 1 ini harus menelan kekalahan dari sang juara bertahan Persib Bandung dengan skor telak 4-1 saat itu bermain di Stadion Sijalak Harupat. Sementara itu PSM Makassar, Tribuners, berhasil memenangkan laga pertama mereka saat menjamu Persis Solo di Stadion Batakan dengan skor 3-0. Dan tentunya di pekan kedua ini kedua tim akan sama-sama mencoba untuk meraih hasil maksimal. Tentu bagi PSBS Biak, mereka tidak ingin lagi kecolongan. Sementara itu PSM Makassar dengan pengharapan besar bisa mempertahankan hasil yang cukup positif di awal kompetisi ini. Nah, untuk pertandingannya sendiri akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta, karena PSBS Biak untuk sementara bermarkas di markasnya Bali United ya, Stadion Iwayan Dipta, pada hari Jumat
tentu hari ini akan bertanding, kick off pukul 16.30 WITA. Nah, kita langsung saja untuk prediksi susunan pemain. Pertama PSM, kita ke tim tuan rumah dulu, PSBS Biak. Kalau dilihat dari pekan pertama saat menghadapi Persib Bandung, PSBS ini di bawah asuhan pelatih mereka Johan Schneider itu mengandalkan skema 4-4-2, di mana di posisi penjaga gawang ada Mario Londok, kemudian dua back tengah ini ada mengandalkan Doni Monim, lalu Julian Velasquez, dan untuk back kiri, fullback kiri ada Nelson Alom dan Marco Sandi di back kanan. Ini pemain-pemain yang cukup berpengalaman ini bermain di Liga 1, meskipun ini PSBS Biak tim promosi ya, tapi pemain-pemain yang direkrut untuk musim ini di Liga 1 itu adalah pemain-pemain yang cukup berpengalaman. Kemudian dua gelandang di tengah ada Daminius Odiman dan Jonathan Makado, dan dua gelandang sayap mereka di sisi kiri ada Kelly Stroyer dan William Slugo, dan duo striker Alexandro dan Abel Arganars. Nah, Tribuners, sementara itu di sisi kanan